mari sambil nunggu teman-teman yang lain, kita join di ruangan ini. Kita akan awali di dalam doa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan para pelayan, penggiat pelayanan anak, orang tua, dan juga teman-teman kami yang rindu untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang pelayanan anak, pendampingan anak, tumbuh kembang anak, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sore ini bersama dengan Kak Ita Sari yang akan berbagi pengalaman untuk kami semua. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga materi yang dibagikan oleh Kak Ita dapat menjadi berkat buat setiap kami yang hadir di ruangan Zoom pada siang sore hari ini. Tuhan kiranya juga berkenan untuk memberkati perangkat yang kami gunakan sehingga dapat mendukung acara ini dengan baik. Mari Tuhan kiranya Engkau juga berkati untuk teman-teman yang sedang berupaya untuk bergabung di ruangan ini pada siang sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan kami boleh untuk saling berbagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh naikkan doa ini. Amin. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak semua, orang tua, papa, mama, om, tante ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu, papa, mama semua juga, karena di sini ada papa, mama juga ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran sore hari ini. Secara singkat saya mau kenalkan narasumber kita pada sore hari ini adalah Kak Ita Sari. Kalau yang sudah rajin mengikuti kegiatan GIFT, nggak asing nih dengan Kak Ita, karena Kak Ita sudah beberapa kali bersama-sama dengan kita membahas tentang, Hai Kak Simon, tentang seputar anak ya, pendampingan anak gitu. Nah, Kak Ita Sari ini adalah seorang profesional ya, sudah malang melintang di dunia yang di dunia yang begitu luas gitu, Kak Ita. Jadi beliau adalah seorang praktisi, terapis wicara, dan juga dosen pengajar di berbagai tempat pendidikan profesional. Nah, supaya nggak terlalu sore nanti, karena kita punya agenda untuk tanya jawab, kita serahkan waktunya langsung pada Kak Ita. Monggo Kak Ita. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Senang sekali diajak kesekian kalinya untuk boleh, aku senang introduce-nya, berbagi gitu ya. Jadi ini bukan masalah dosen dengan mahasiswa, tapi kita berbagi sama-sama untuk brainstorming apa sih yang teman-teman dapatkan dan apa yang saya alami dan apa yang bisa kita bagikan untuk orang-orang sekitar. Jadi saya lebih suka dengan istilah recycle. Jadi kita mencoba untuk mendaur ulang apa yang sudah kita dapat dan yang kayaknya belum pas, terus nanti kita bikin semacam kayak formula tersendiri yang ala kita, yang akhirnya kembali ke teman-teman semua, karena teman-teman nanti yang akan ke lapangan. Saya berada nun jauh di sini dan saya hanya bisa membagi tips dan trik untuk teman-teman semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ita Sari, udah dikenalkan, panggil saja Ita. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Ketika judul ini muncul, boleh di-chatting. Apa yang ada di benak teman-teman ketika membaca judulnya ini? Sharing kita hari ini adalah mengenali habitat anak di masa pandemi. Kalau saya boleh tahu, teman-teman, apa yang ada di potret kepala? Langsung gitu ya, namanya bling. Bling itu adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul di di kepala kita, bingung antara habitat dengan tabiat. Oke, rumah, apalagi habitat itu kayak kodok ya. Kita tuh jadi teman-teman jangan terlalu serius, kita ngomongnya enak saja karena kita hari ini berbagi cerita ceria gitu ya.
kebiasaan baru, new normal gitu. Apalagi yang ada di benak teman-teman ketika judulnya yang ditawarin, saya juga bingung, Mbak Elisa nih gimana gitu. Ya udah habitat aja. Habitat itu buat saya sih koneksinya langsung ke kodok gitu ya. Kodok itu habitatnya gitu. Atau habitat itu tempat tinggal, iya sih. Tapi kayak semacam kayak apa ya, tempat tinggal kehidupan gitu ya, habitat gitu loh. Jadi kayak belajar IPA gitu ya, habitat tempat tinggal. Oke, apalagi yang ada di benak teman-teman dengan kata habitat gitu ya. Kebiasaan baru, rumah, dunia asal yang beda. Biasanya sekarang, biasanya nyata sekarang banyak mayanya. Ya Maya, Sigit, Teguh gitu ya. Banyak banget. Apalagi nih tempat yang baru. Oke. Silakan kalau yang mau berpartisipasi chatting masih bisa. Nah, lalu apa yang mau kita suatu tempat dengan spesies yang sama? Ya itu kodok dengan kodok ya. Kodok dengan kodok. Kita sharing, jadi kita seru-seruan banget judulnya. Jadi kepo ya. Kayaknya emang Mbak Elisa bagus nih ngambilnya habitat gitu. Jadi masalahnya ya habitat juga termasuk kebiasaan, betul. Jadi kita mau mencoba mengulik nih setelah hampir 2 tahun, kita mau masuk tahun ketiga ya kalau nggak salah ya. Kita mau masuk ke tahun ketiga, perjalanan ketiga menuju pandemi. Nah, baik Mbak, slide berikutnya. Ya. Nah, aktivitas apa sih yang berbeda pada anak kita di masa sebelum pandemi dan saat pandemi? Mungkin teman-teman bisa share. Karena sebenarnya masalahnya tidak ada yang salah kalau menurut saya. Gitu. Tapi boleh nggak share? Oke, sekolah online. Next. Sebelum dan saat pandemi. Sesudahnya belum ya. Sesudah tuh pasti back seperti sebelum, tapi pasti dengan ini lagi, cara yang baru. Tapi kalau kita boleh sharing dulu nih, apa sih yang berbeda pada saat kita sebelum pandemi dengan saat kita pandemi? Bagaimana juga dengan tahun kedua ya? Ini tahun kedua mau ke tahun ketiga ya? Kita udah kelamaan di rumah jadi udah kelamaan. Ini Maret ini ulang tahun loh sebenarnya. Ulang tahun yang kedua. Tahun kedua ya? Oh iya bener tahun kedua. Oke. Jangan diselamatin biar nggak panjang umur. jangan ulang tahunan. Oke, ada belanja online, ada sekolah online, makin cuek, dampaknya ke emosi, terus dampaknya ke gaya hidup kita yang biasanya kita cari barang lebih ke suka ke mall, mau nggak mau dipaksa untuk belajar belanja online. Itu yang agak susah buat saya, karena saya orangnya yang 3 dimensi, yang harus pegang barangnya dan saya harus pakai misalnya gitu. Tapi sekarang saya mau nggak mau harus belanja online ya. Serba gadget, oke. Lebih banyak screen time, setuju. Sebelum pandemi banyak aktivitas dengan alat peraga. Setelah pandemi alat peraga menggunakan aplikasi virtual, yes. Dan itu sangat, ya bukannya tidak menarik. Saat pandemik lebih banyak di kamar. Ini kalau isoman mungkin ya. Kalau nggak isoman nggak di kamar, mungkin lebih banyak di rumah mungkin istilahnya ya. Iya, benar juga. Aku senang loh kita aktif sore ini ngechat gitu, karena apa? Ada voucher belanja kan, tadi ngomong belanja online kan. Hari ini hadiahnya ada giveaway-nya voucher belanja loh. Jadi saat pandemi lebih banyak di kamar. Aduh jangan dong, please di rumah aja maksudnya. Tahanan rumah bukan tahanan kamar. Terus pegang gadget terus, makin bertambah gendut anak-anak. Saya juga nggak usah anak-anak ya, saya juga. Lalu kurang bersosialisasi, ya that's true, betul. Akses belajar lebih luas ya. Oke, ya betul. Kita jadi sebenarnya bisa ketemu dengan yang teman-teman dari Sulawesi itu berkat pandemik juga sih ya. Kalau aku pikir ya, ada untungnya juga sih. Biasanya kalau kita mau seminar, kita harus datang itu setengah jam perjalanan, lalu di sana dan segala macam. Terus yang dari luar kota harus punya tiket pesawat dan segala macam baru bisa ikutan. Sekarang menjadi lebih enak. Kalau itu saya begitu. Tambah lemu, tos Mbak, saya juga begitu. Lebih sering ngecas HP. Karena semuanya pakai gadget. Oke. Baik, itu tentang perilaku. Oke Mbak, next berikutnya. Sekarang pertanyaan saya adalah, sebagai orang tua,
Apa yang kita rasakan sebelum pandemi, atau sebagai pendidik atau sebagai orang yang bersinggungan dengan pekerjaan yang bersama anak, atau kita sebagai orang yang menjadi anak gitu ya di dalam keluarga kita dengan masih ada bapak ibu dan segala macam. Apa yang teman-teman rasakan gitu ya sebelum pandemi dan saat pandemi secara pribadi kita gitu. Ada yang mau chat? Silahkan. Ayo, Kalau chat ya. saya, emosi saya naik turun. Kalau saya, emosi saya gampang naik, susah turun. Sama dengan berbanding lurus dengan berat badan. Gampang naik dan turunnya lama. Itu emosi saya. Oh, ada yang sangat jadi lebih multitasking. Gara-gara pandemi dipicu dan Ya, dipicu menjadi multitasking. Setuju sih gitu. itu aku juga yang itu deh kayaknya. Yang mana? Multitasking ya? Ya. Sebelumnya sih bukan multitasking lebih sih. intim dan ada yang bagus nih, lebih intimate gitu ya, intim dan intimate dengan keluarga. Banyak khawatir, betul, sama lah ya, manusiawi banget. Sebagai seorang PJA, PJA itu apa ya Mbak? Pelayan Pendidikan. jemaat anak, Kak. Apa tuh Kak Virgo? Pelayan jemaat anak, Kak. Oh, pelayan jemaat anak. Ya, mohon maaf saya kurang Apa-apa, Kak. familiar dengan singkatan-singkatan. Aku jadi inget singkat-singkatan tuh kayak zaman Pak Harto dulu. Pelayan jemaat lebih kompleks dan kita hadapi, tapi lebih tahu apa yang jadi. Ya, betul, betul, gitu. Ya, betul. Dan semua aspek sepertinya mengalami perubahan, baik perubahan yang baik menjadi perubahan yang jelek, itu semuanya ada. Ya. Nah, yang paling sangat-sangat menjadi terkenal itu adalah kayaknya next slide ini. Slide ini yang berikutnya adalah yang menjadi terkenal sekali selama pandemi. Gadget, tadi sudah disinggung. Nah, gadget itu ternyata tidak hanya HP, tapi alat-alat elektronik yang kurang lebih ada di gambar ini. Saat pandemi, perhatian dan kebersamaan dengan anak-anak sebenarnya lebih banyak sih waktunya ya. Iya. Tapi apakah itu menjadi hanya waktu yang tersedia atau berkualitas? Tiap orang berbeda-beda. Nah, gadget ini menjadi akhirnya mencuat paling tinggi ketika pandemi itu muncul. Bahwa saya bilang apakah ini salah? Tidak. Apakah barang ini menjadi barang yang menjadi kambing hitam dalam keadaan seperti ini? Menurut saya sih nggak juga. Tapi kita harus mencermati bahwa si gadget ini adalah salah satu barang yang membantu kita, tapi menjadi akhirnya merampas kita, dan semua bantuan ada di situ, gitu. Nah, itu yang terjadi juga pada anak-anak sebenarnya. Nggak ada yang salah dengan gadget. Saya selalu bilang sama orang tua, nggak ada yang salah dengan gadget, Bu. Bahwa gadget itu menambah beberapa hal anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contoh, anak aku itu melipit bahasa Inggrisnya daripada aku sendiri. Jadi bahasa Inggrisnya dia lebih cacot-cacot gitu ya. Dan dia lebih punya strategi. Tapi apakah itu saja yang perlu dihadapi ketika untuk hidup bekal itu saja kah? Nah, kita harus gali dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini baik? Apakah tidak baik? Wajar atau nggak wajar? Boleh atau enggak sih? Nah, ini perlu apa enggak? Bisa atau tidak? Ada efeknya apa tidak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya nggak bilang ini harusnya nggak boleh ya. Kita harus boleh dan harus bertanya. Dan kita harus tanyakan ini juga ke diri kita atau ke anak kita gitu. Tentang hal-hal yang kita lakukan, yang kita kekepin itu boleh nggak? Jangankan hanya masalah gadget. Masalah misalnya kita buang sampah lah. Ini baik nggak? Wajar nggak? Boleh nggak? Perlu nggak gitu. Nah, itu yang terjadi yang harusnya kita komunikasikan ya. Mungkin karena saya orang terapis bicara, jadi segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan jelas, nggak pakai non-verbal, tapi harus verbal. Nah, saya mau mengajak teman-teman bahwa kenapa sih kita harus membuat kita tuh nggak hanya makanan tuh 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi badan kita secara fisik maupun secara non-fisik itu perlu asupan yang katakanlah sama komposisinya seperti 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Tapi bukan hanya masalah makanan. Saya mau berbicara tentang kebutuhan yang hakiki
seperti orang yang butuh firman Tuhan untuk fase ini, dan kita butuh makanan untuk fase ini, dan kita perlu aktivitas yang lain untuk fase yang ini. Nah, di slide berikutnya, Mbak Elisa. Ya, apa yang terjadi dengan bayi ketika di dalam kandungan? Apa yang mereka lakukan pertama kali, baik bapak, ibu, atau teman-teman yang sudah mempunyai anak ya? Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda tahu bahwa Anda hamil, misalnya gitu? Atau ayahnya tahu bahwa ini, wah istriku udah hamil gitu. Ada nggak yang tahu pertama kali yang Anda lakukan itu sebenarnya adalah suatu kegiatan awal untuk bayi yang itu sebenarnya dibutuhkan pada kita semua saat ini? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira apa? Apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh si anak, apa yang dilakukan oleh kita, sehingga itu menjadi cikal bakal itu terjadi gitu ya. Udah ada pertumbuhan nih di situ. Ada yang kira-kira bisa nebak nggak? Tebak-tebak buah manggis dapat hadiah voucher belanja ya. Kita mata voucheran ya, Mbak Elisa ya. Ini ada yang tanda tambahannya tadi ya, banyak pembinaan online, perhatian dan kebersamaan dan segala macam. Oke, ada yang bisa nebak nggak? Apa yang terjadi? Mempersiapkan diri. Oke, apalagi? 1, 2. Nah, kita tunggu sampai malam boleh? Boleh, voucher belanjanya banyak loh. Aku belum bisa menebak merubah kebiasaan yang tidak sehat. Oke, itu. Jangan gitu Kak Ita, nanti lama-lama Kak Pendeta kerahkan jemaatnya supaya hubung nih kita. Aku belum bisa nebak, belum bisa nikah. Enggak sih. Kan kita kan nggak bisa. Aku suka lucu nih ya. Aku belum bisa nebak karena belum nikah. Jadi ada segala sesuatu yang kita lakukan atau kita pahami tanpa kita harus mengalami. Contoh nih, kita kan nggak harus ke Kapadokia ya untuk tahu Kapadokia yang lagi ngetren itu ya. Jadi kita bisa nebak nggak kira-kira apa gitu ya. Kapadokia, it's my dream gitu kan. Nggak usah, kita nggak harus ke Kapadokia untuk tahu Kapadokia ya. Kita bisa browsing lah Kapadokia. Nggak usah nikah dulu baru kita tahu gitu. Jadi teman-teman, yang terjadi ketika, ya betul, mulai mengatur pola asupan makan ibu dan anak. Jadi teman-teman tahu nggak, ketika kita misalnya ada janin atau misalnya sebelah kita tahu nih bahwa kita lagi hamil, yang terjadi adalah kita kan mengkomunikasikan ya. Berkomunikasi, aku punya adik, hai, hello, my baby, gitu. Jadi itu udah mulai komunikasi di situ. Lalu si bayi atau kita, bayi itu ketika tumbuh sudah mulai bisa bergerak dan 1 bulan, 2 bulan dan segala macam sudah mulai ini bicara sama si janin itu. Terus kita si bayinya ngapain? Gerak-gerak gitu loh, ya kan? Jadi bayinya tuh gerak-gerak. Nah itu adalah cikal bakal sebenarnya yang kita lakukan. Dan kita tuh selama seumur hidup nih, jadi mulai dari di kandungan sampai ini nih harus berkomunikasi dan bergerak gitu. Itu makanan yang nggak boleh ditinggalkan selama hidup. Nah nanti kita pelan-pelan tahu ngomong tuh asupannya apa, bergerak tuh asupannya apa. Karena sekarang mulailah muncul beberapa kasus yang ditandai dengan anaknya tidak berkomunikasi dan tidak cukup asupan bergerak. Itu yang terjadi dengan 2 tahun ini. Jadi klinik ini sekarang lagi penuh, tumbuh kembang lagi penuh, tapi mereka nggak bisa konsul datang karena mereka takut. Tapi kasus-kasus yang sudah saya lihat adalah mereka nggak punya ini nih, asupan komunikasi sama asupan bergerak. Nah di chat berikutnya kita akan lihat bahwa anak itu punya fase untuk bergerak, bertumbuh itu mulai dari 0, 15 sampai kita bergerak gitu ya. Dan itu yang menurut saya harus menjadi pakem kita. Jadi ketika anak-anak tidak bergerak dengan semestinya, there's something else. Saya nggak bilang something wrong, there's something else. Nah sekarang kita sudah mulai mengarah nih, teman-teman udah akan menjadi terapis yang handal seperti saya karena udah bisa nebak. Jadi permasalahan di pandemi itu seperti apa? Nah nanti akan terbuka lagi nih aib-aib kita. Kenapa kita pandemi itu menjadi produk yang gitu-gitu doang. Nah
Nah, sekarang bayangkan anak-anak yang lahir pada masa pandemi. Oke, itu kan chartnya kan harusnya bergerak dan segala macam sampai akhirnya anak-anak bergerak. Itu hanya di rumah, sedangkan kita biasanya menstimulasi anak itu sudah harus di halaman, di taman, di ini dan segala macam. Itu nggak ada. Nah, jadi banknya si bergerak itu hilang. Jadi ibaratnya di perpustakaan nih, dia tuh komponen buku-bukunya tuh ada yang hilang gitu, yang tidak terpenuhi oleh pandemi itu. Nah, padahal itu sebenarnya dibilang wajib nggak wajib, harus nggak harus, boleh atau tidak, itu semuanya kita harus mikir aja sih sebenarnya. Tapi itu yang terjadi ketika saya melihat tumbuh kembang ini kayak ada fase yang hilang. Fase tumbuh itu jadi ditambah sebelum pandemi nih teman-teman. Sebelum pandemi itu saya suka ngelihat orang tua yang kalau anaknya makan nih, baru ini di sini udah dilap gitu, dilap gitu ya. Terus udah gitu anaknya baru netes nih makanannya di baju, langsung dilap. Duh, ini bersihinnya gimana ya gitu ya. Jadi kita sibuk dengan si pakaian itu. Terus kalau misalnya ini sih sebenarnya sedikit ngomongin suami saya ya. Suamiku tuh kalau misalnya anakku tuh lagi makan bececeran gitu ya, dia udah sibuk gitu ya. Aduh, ini nanti semutnya pada datang gitu ya. Kita harus ngakalin gimana sih semut supaya tidak datang gitulah maksud saya. Tapi at least anaknya harus melihat bahwa ini kotor. Ketika kotor, kamu mesti ngapain? Itu solving problem sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya dirampas sama si orang tua untuk bahwa anak itu duduk diam tenang semuanya sesuai dengan prosedur yang rapi dan baik. Nah, ini hilang nih teman-teman, kalau saya boleh bilang. Nah, next berikutnya, nah saya mau kasih bocoran nih. Sebenarnya kalau belajar ini sih harusnya sih di akademi ini boleh di akademi, tapi ini saya kasih bocoran. Teman-teman bisa belajar. Enaknya tuh di sini gitu ya. Aku tuh seneng deh dengan kelompok-kelompok begini yang kita bisa tahu tanpa harus ke akademi, tapi paham gitu. Kalau diajak orang tuh nyambung gitu ya. Aku tuh seneng banget. Jadi ketika kamu jadi apa nih, terapis bicara? Oh iya, gue tahu terapis bicara. Soalnya kemarin aku tuh di gereja. Nah, itu aku seneng banget gitu. Jadi nggak yang plonga-plongo gitu ya istilahnya ya. Dan menurut aku tuh ajang ketemuan ini nih sangat memperkaya kita untuk menambah ilmu, menambah daftar pustaka kita, sehingga makin banyak kenal itu tuh menjadi buku kita tuh menjadi banyak gitu, pustaka kita lebih banyak. Nah, teman-teman, ini istilahnya yang terkenal banget di antara para terapis adalah the pyramid of learning. Jadi kita itu terdiri dari si piramida ini. Nah, kalau kita itu lihat, ini ada yang namanya kognitif intelektual. Itu sebenarnya bagian saya di situ, terapi bicara dan guru dengan segala macam muatan sudah mulai intelektual, itu di piramida yang paling atas. Nah, saya sebagai pribadi akan bisa belajar dengan baik dan benar, akan bisa konsen, itu kalau yang di bawah namanya sensory system saya baik. Jadi saya tidak akan bisa memberikan informasi atau mendapatkan informasi dengan tepat ketika badan saya ready. Sensori saya ready. Kalau sensori saya amburadul, saya nggak akan bisa duduk lama. Terus saya nggak bisa konsen nih bahwa ini ada laptop, di sini ada HP, di sini ada teh botol, di sini ada makanan. Saya bisa nggak konsen. Tapi saya harus bisa konsen bahwa ini begini, duduk saya harus tenang. Dan kaki saya tetap jejak begini. Nah, bayangkan misalnya kalau sensori saya itu nggak benar, saya dikit-dikit akan bicara, ya teman-teman, saya tak minum dulu. Terus entar dulu ya, ada yang ketok, ada yang ini. Jadi saya tuh langsung amburadul. Nah, sensori itu dibagi, ada visual, ada auditori. Nah, saya sekarang dalam ruangan yang di depan itu mendengarkan anakku yang lagi heboh-heboh main sama temennya, main Roblox gitu ya. Mereka berkomunikasi Roblox. Wah, bengak-bengok sakara TV. Nah, tapi saya bisa melihat bahwa ini suara saya, yang suara Mbak Elisa saya lihat, dan suara anak saya itu background. Gitu. Jadi kalau kita mau dengarkan musik, kita tahu musik itu background, terus yang ini nih yang benerannya. Nah, itu adalah sensori saya. Terus saya bisa melihat secara taktil saya bisa ngerasain dingin, terus kalau dingin AC-nya dikecilin, kalau panas saya pakai kipas angin dan segala macam. Lalu vestibular saya itu jejak gitu ya. Vestibular itu juga berhubungan dengan keseimbangan. Jadi saya nggak makin lama tuh kalau duduk nggak miring gitu. Itu vestibular saya juga bagus.
lalu ada namanya refleks. Refleks itu kalau belajar refleks nih, saya tuh dulu kayaknya nggak lulus deh. Refleks itu ada yang namanya gag refleks. Refleks itu dimasukin benda terus langsung gitu. Terus ada refleks kalau anak menyusui itu baru diginiin aja anaknya udah mencari puting, itu refleks gitu. Terus ada refleks kalau misalnya kaget, itu anaknya begini, itu refleks. Nah, permasalahannya adalah refleks itu harusnya masih ada atau sudah hilang. Jadi saya itu termasuk orang yang pernah, jangan pikir saya itu sempurna ya. Jadi ceprot lahir terus nggak ada masalah dengan sensori. Saya punya masalah sensori karena saya kalau ada perubahan yang sangat-sangat jet lag gitu. Jadi misalnya tadinya nggak ada rapat, 3 jam kemudian baru dikasih tahu rapat nih. Saya itu kok kemerungsungnya nih, gitu loh. Itu karena saya nggak bisa kagetan. Jadi teman fisio saya bilang, itu karena kalau tidur, waktu saya tidur waktu bayi, itu terlalu tenang. Jadi sekarang tuh saya baru ngeh bahwa kalau bayi tidur itu kita jangan dibikin tenang, terus ada orang lewat tuh gitu. Itu justru ternyata nggak baik. Bayi-bayi yang tidur itu ternyata ya udah biarin aja tidur. Kalau emang maksudnya bangun. Kalau mendengarkan suara bangun ya sudah. Tapi jangan terus sampai buka pintu aja. Dulu suamiku buka pintu pas anaknya tidur terus disuruh mindi gitu kan. Jangan sampai ada suara gitu. Itu sebenarnya adalah refleks bahwa kita nggak kepengen anaknya kita bangun terus kita repot gitu. Sebenarnya efeknya ke sana. Tapi ternyata dari sensori itu bermasalah. Karena anak-anak yang tidur tenang terus nanti itu gampang kaget gitu. Kalau ada suara-suara yang tiba-tiba jeda. Nah, efek yang sering kaget itu adalah membuat kita tidak fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang cepat. Konon tuh alarmnya gitu. Jadi saya belajar lagi gitu loh teman-teman bahwa oh ini sensori hubungannya ke sana. Oh sensori. Jadi ternyata terapi wicara itu nggak belajarnya itu cuma masalah ngomong aja gitu, tapi sensori itu tuh kadang-kadang saya harus belajar dari teman-teman yang lain. Nah, ini yang harus dipahami sebagai pribadi kita sama ketika kita melihat anak gitu. Nah, sekarang anak-anak pandemi, kita boleh bilang anak-anak generasi pandemi, itu yang dihajar itu adalah segitiga yang paling atas top. Jadi yang dihajar tuh yang segitiga yang kognisi sama intelektual. Dihajar gitu ya, terus gitu tanpa melihat ada semacam kayak perseptual motoriknya, terus sensorinya nggak dilihat, apalagi sensori sistemnya itu nggak dicoel sama sekali. Kalau menurut saya itu yang agak-agak memprihatinkan. Tapi mungkin mereka tidak tahu gitu. Nah, saya mau berikutnya Mbak, apa sih itu yang namanya perkembangan sensori? Perkembangan sensori itu dimulai selama kehamilan, sejak lahir, terus mulai mengeksplorasi masing-masing inderanya. Nah, jadi kalau anak-anak nyeker tuh zaman dulu tuh boleh, sekarang jangan panas, nanti kena paku ya. Atau jijik, begitu masuk langsung cuci kaki gitu ya. Terus main tanah jangan, kotor cacingan gitu ya. Terus habis itu anak-anaknya makannya diremet-remet, aduh tidak menerima berkat Tuhan gitu katanya ya, karena makanannya diremet-remet. Padahal ada satu fase di mana untuk picky eater atau feeding problem itu anaknya tidak mengalami bermain dengan makanan. Nah, serba salah kan. Padahal kalau kenapa sih kalau orang bule itu boleh ngeremet-remet makanan di Indonesia enggak? Saya sampai bingung gitu ya. Kadang-kadang di Indonesia tuh terlalu banyak kiasan-kiasan yang sopan, tidak sopan gitu ya, tidak mensyukuri atau mensyukuri. Jadi ini bukan masalah mensyukuri atau tidak, tapi ketika Tuhan memberikan makanan, toh itu juga harus dipergunakan dengan baik, bukan gitu. Jadi ngeremet-remet makanan, terus nyebar-nyebar makanan, terus kalau teman-teman lihat tuh ada foto-foto yang silly baby itu ya, yang anaknya penuh dengan coklat, anaknya penuh dengan bedak gitu ya, terus lipstick di mana-mana. Itu kok kita kayaknya jarang mendapati foto itu yang orangnya orang Indonesia. Pasti orang-orang yang belahan sana gitu. Aku kayaknya jarang lihat ada anak Indonesia yang kecuali akhirnya mereka dibikin setting ya untuk bikin ini. Tapi foto itu jarang kita temui. Terus ibunya cuma cekikikan gitu ya. Saya bayangin loh kalau saya nemuin anak saya begitu, saya udah marah tingkat dewa.
ya gitu. Jadi nggak akan ada happy-nya, tapi di sana pasti akan ketawa-ketawa. Nah, itu yang sebenarnya dipenuhi. Jadi mainannya mainan yang pakai baterai gitu ya. Lipstik Indonesia mahal, jadi harusnya disimpannya di sana dulu ya, jangan dibuat mainan. Ya, jadi adik saya tuh ngalamin kalau anaknya diem, itu mereka malah curiga gitu ya. Anak gue diem langsung lari, seret gitu ya. Nggak taunya udah apalah bedak di mana ya, tapi ya sudah. Tapi buat saya itu suatu hal yang mahal gitu ya. Ya memang kalau kayak gitu jangan lipstiknya lipstik yang 2 tahun sekali aja, yang murahan gitu. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, berikutnya saya juga mau kasih lihat adalah sensori itu ranahnya di sini nih teman-teman. Tuh ada rasa, olfactory, auditory, taktil ya, vestibular, keseimbangan, visual. Nah, ini pada anak-anak yang bukan pandemi aja kadang bolong-bolong. Yang bukan anak pandemi itu bolong-bolong. Apalagi anak pandemi. Padahal ini adalah struktur badan kita, jangankan anak-anak kita loh, kita ini nih punya strukturnya harusnya seperti ini loh. Kita ngasah nggak sensori kita? Atau misalnya saya nih sebenarnya termasuk yang nggak suka alpukat, gitu ya. Jadi sensori saya terhadap alpukat itu jelek banget gitu. Kecuali alpukat yang ada di kopi, nah itu beda. Tapi kalau alpukat dibecek-becek gitu ya, terus dimakan, itu saya udah gitu ya, karena aku imajinasinya terlalu tinggi gitu kan ya. Dan itu sebenarnya bahwa baik nggak? Ya nggak apa-apa, tapi kan tidak hanya alpukat yang jenisnya seperti itu. Nah, saya harus saya punya bandingannya nggak dengan yang lain. Nah, anak-anak sekarang jangankan alpukat, sayur aja dulet we enggak gitu ya, nyolek aja enggak gitu ya. Mereka enggak kaya gitu, sampai kebetulan Bagas tuh punya temen tuh yang doyan makan, jadi dia makan jengkol, makan ini saya kayak bingung ya, anaknya emang gendut banget sih, tapi hari ini kau makan apa gitu, aku makan nasi uduk pakai jengkol, gitu ya, terus abis itu aku makan pare gitu, hebat banget gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini gen atau memang ibunya pinter masak atau bagaimana gitu, tapi itu sesuatu yang langka gitu. Menurut saya anak-anak seperti itu langka banget yang bisa mengucapkan nasi uduk untuk makan. Sekarang anak-anak lebih suka mau makan apa? Pizza, spaghetti, ayam goreng, ayam pedas. Jadi menu mereka ketika ngomong itu juga udah beda gitu. Nah, bekal sensori input ini adalah untuk membuat saya, teman-teman, untuk melihat pribadi sama orang lain, kita tuh cukup nggak sensori sistemnya. Jadi kita harus berkaca lagi nih, sensori sistem kita tuh sebenarnya udah bekerja dengan baik nggak? Kalau teman-teman nggak pernah main ayunan, terus main ayunan pusing, itu something else deh. Kayaknya harus dilihat gitu. Terus nggak suka yang prosotan tuh yang jangan prosotan yang waterboom deh, prosotan yang sedikit-sedikit aja itu bikin pusing dan nggak nyaman. Itu teman-teman pasti ada hubungannya nanti dengan ke emosi. Jadi pasti itu ada sebab akibatnya ke sana. Oke, baik Mbak, lanjut. Nah, yang sering dilihat dan diperdengarkan adalah motorik kasar dan halus. Semua pasti ibaratnya ke motorik kasar dan halus. Kasar itu pokoknya yang loncat, apa dan segala macam. Terus yang halus tuh yang pernik-pernik begini. Padahal sebenarnya jauh di lubuk bumi yang paling dalam itu ada yang namanya sensori. Nah, sensori ini yang kadang-kadang nggak pernah kesentuh sama kita. Nah, sensori ini bisa dipelajari kok, meskipun kita sudah dewasa. Jadi aktivitas berkebun itu bagus, tapi dengan catatan kita turun ya. Kalau berkebun kita cuma nonton doang, nah itu nggak sensori namanya, itu cuma hanya melihat aja. Tapi kalau berkebun itu turun, memegang tanahnya, ngatur, itu sudah latihan sensori teman-teman. Terus melihara ikan. Nah, kakak saya tuh senangnya memelihara ikan, tapi dia hanya melihat gitu. Jadi menurut saya tuh hanya kepuasan secara visualnya aja, tapi taktilnya dan sensorinya tuh nggak main, karena dia nggak bisa megang dan membersihkan itu. Jadi saya pikir mungkin para ibu rumah tangga itu adalah sensorinya tuh bagus banget, karena mereka bersihin ini itu, dan segala macam ya. Ngerjain ini, ngerjain itu, gunting dan segala macam. Jadi itu salah satu sensori yang sebenarnya katanya itu belum sepenuhnya tepat. Jadi saya bingung ya, loh kita tuh para ibu tuh udah bersihin sana sini, udah naik sana, naik sini. Unsur apa yang tidak punya pada ibu rumah tangga? Motorik kasar ada, motorik halus ada, sensori ada. Nah,
Itu pun katanya belum cukup. Jadi kebayang dong anak-anak kita itu tuh kayak apa gitu. Kurangnya tuh banyak banget yang padahal kita ini katanya udah cukup gitu. Nah, pertumbuhan itu, motorik kasar, halus dan sensori itu, teman-teman, kalau di slide berikutnya itu never ending story sampai kita tua. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah mulai lansia dan segala macam, tetap ada olahraga kan ya, tetap ada gerakan kan ya, karena apa? Yang diarah itu justru kita harus tetap bergerak gitu. Jadi menurut saya falsafah bahwa ketika orang tua itu kembali menjadi anak-anak itu buat saya maknanya nggak hanya sekedar tabiat, tapi aktivitasnya sudah harus mulai bergerak sama seperti anak-anak. Nah, ada teman yang bilang bahwa kita tuh kan setiap engsel itu kan ada semacam kayak minyak engselnya di badan kita ya. Jadi kita tuh sendi-sendi kita tuh ada minyaknya. Nah, minyak-minyak ini yang ada di sendi kita itu akan berproduksi kalau kita bergerak. Kalau kita nggak bergerak, si minyak itu justru nggak muncul, gitu. Jadi semakin kita olahraga, itu semakin kayak diperes tuh si minyak ada sendi-sendi itu tuh keluar, gitu. Saya dulu sempat ikut kayak gitu, saya bilang, bener juga ya gitu loh. Kalau nggak gerak malah kita tuh pegel-pegel. Itu karena minyak yang di sendi kita itu nggak produksi. Nah, dan itu saya melihat kayak sekarang saudara saya dan ibu saya juga seperti itu. Ibu saya udah sepuh. Itu habitatnya itu kan cuma nonton nih. Karena dulu kan anaknya banyak ya. Dulu kan anaknya banyak gitu. Sekarang anaknya udah gede-gede jadi mungkin males gitu. Dan ibu saya sekarang lebih banyak duduk. Nah, ketika duduk, aktivitas duduk itu lebih lama, dia nggak banyak bergerak. Nggak banyak bergerak itu menjadi si engselnya menjadi kaku. Jadi terus kalau engselnya dipakai udah nggak kuat karena udah mantap. Jadi kita kayak buah si malakama juga ya, nggak bergerak juga susah. Tapi kita juga bergerak, otot kita atau tulang kita sudah mulai nggak bisa. Jadi menurut saya teman-teman harus mencoba untuk melihat bahwa lansia manual itu kembali ke anak-anak itu falsafahnya adalah bukan masalah fisik yang harus dibantu, tapi kita harus mulai lebih banyak bergerak gitu. Dan ini sebenarnya PR buat saya juga gitu ya. Saya harus banyak bergerak. Entah sekarang kan ada lucu ya, sekarang tuh teknologi tuh banyak banget. Olahraga tuh bisa milih. Olahraga yang hanya lihat HP gitu tuh kan ada ya, kalau teman-teman browsing tuh ada olahraga yang bisa ngelihat HP, jadi nggak perlu lari-lari, jadi cuman di tempat tidur sambil ngeliat HP terus kakinya gerak-gerak. Terus abis itu cuman begini-begini aja sambil nonton HP. Jadi buat saya intinya tetap bergerak, keep moving. Nah, di bagian yang lain, slide berikutnya Mbak. Nah, ini adalah proses berbicara pada anak-anak yang dimulai dari awal sampai 3 bulan. Nah, anak-anak pandemi, ya lihat deh, mana yang hilang. Gitu. Nah, ini nih bahasa tuh hanya bukan perolehan kita untuk berkomunikasi ya, tapi kita modal untuk berinteraksi. Nah, ketika nanti teman-teman harus berinteraksi dengan orang, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya juga harus punya perangkat yang namanya bahasa. Nah, bahasa ini diperoleh tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba gitu. Jadi ceprot lahir bisa, "Ma, minta susu," gitu, nggak bisa gitu. Itu dimulai dari proses yang sangat kecil dan itu namanya interaksi. Terus interaksi itu juga bisa misalnya dengan yang, "Hah? Oh, nggak enak," gitu. Itu sudah berinteraksi. Jadi bayangkan deh teman-teman misalnya lagi kesel nih sama pasangan, terus kan ngambek nih, gitu ya. Gak usah colek-colek gitu kan ibaratnya, terus kita ngambek gitu. Terus kita dicuekin gitu ya. Itu kita tidak bisa berinteraksi, itu rasanya kayak apa? Apa yang kita emosi kita yang kita rasakan tidak sampai ke orang, dan itu namanya bukan interaksi. Kan kita kesel ya. Kok nggak ngerti sih kalau aku tuh marah. Nah, perangkat komunikasi ini yang membuat kita berinteraksi itu mati. Nah, di pandemi itu dipotong. Kita tidak bisa berinteraksi. Padahal konon katanya kita adalah makhluk sosial yang sangat butuh interaksi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita kayak terapis gitu.
Hmm? Mbak, slide berikutnya. Minus Ya. banget. Manusia itu di slide berikutnya, manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lain, gitu ya. Jadi kita itu berinteraksi dengan manusia lain, dengan orang lain, untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan, gitu. Nah, interaksi itu, slide sebelumnya Mbak, bisa ada nggak yang manusia adalah makhluknya selalu? Ya, ini aku sengaja pakai origami nih, biar pada gitu ya, visualnya lihat gitu. Jadi manusia itu harus berinteraksi. Kalau cuman di kamar doang, di rumah gitu ya, nggak ngobrol gitu, kayaknya bukan kita banget ya. Sama orang gosen aja kita makasih Pak gitu ya, terus hai gitu, itu tuh udah interaksi dan itu bagian dari kita. Makanya kalau ada yang bilang enakan gereja online ya, saya nggak percaya. Karena gereja online itu nggak bisa melihat touchingnya kita, ibu apa kabar gitu ya, oh ini itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa dilepaskan dari interaksi itu. Dan siapa di sini yang tidak tahan berinteraksi? Even itu cuma WA loh. WA itu udah termasuk komunikasi interaksi dengan bahasa tulis. Jadi kalau teman-teman tahu tuh yang namanya komunikasi itu ada verbal, non-verbal. Terus ada bahasa tulis, ada isyarat dan segala macam. Itu mata kuliahnya perilaku komunikasi normal. Saya cuma dapat C. Susah banget gitu ya. Serabutnya tuh banyak gitu ya. Aduh, dosen saya tuh benar-benar killer gitu. Tapi saya pikir kenapa kita harus, jadi ada blessing in disguise kenapa itu dikasih cek supaya saya belajar lagi gitu kan, bahwa komunikasi normal itu ternyata nggak mudah. Pun saya yang sudah katakanlah labelnya lah terapi bicara gitu ya, alah ngomong sama suami saya juga kadang-kadang suka gitu ya, sok selewah gitu, apalagi sama anak, apalagi sama temen gitu ya. Terus kayak misalnya gini, jadi dan saya sekarang udah punya bahan nih. Kenapa sih suamiku tuh misalnya nggak ada apa-apa ngomongnya nadanya do sama dengan F. Oh ternyata di balik itu ada ini. Jadi komunikasi itu berhubungan sekali dengan emosi, berhubungan sekali dengan sensori, berhubungan dengan daya tahan tubuh, berhubungan dengan misalnya daya tahan orang terhadap masalah. Jadi tekanan hidup itu mempengaruhi sensori kita gitu. Semakin kita dibilang ayo naik, anaknya nggak mau naik, anaknya nggak mau naik. Itu karena memang pressnya sensorinya beda gitu. Nah, itulah yang membuat kita harus menjadi makhluk sosial yang berinteraksi. Karena apa? Berinteraksi itu seperti makanan gitu ya, yang harus kita dapati. Mbak, gimana nih caranya untuk mendapatkan ini gitu? Oh, coba hubungi ini. Oh, kita dapat informasi. Gimana sih caranya bisa mendapatkan daging segar yang begini-begini? Terus kita tanya sama teman kita nyautin, oh ada di sini. Itu interaksi banget. Jadi interaksi itu membuat kita pandai, terus rilis emosi ya. Jadi misalnya gue kesel ya gini, oh gitu ya. Terus enaknya gimana? Ngopi, terus kita bisa rilis emosi. That's interaksi itu bisa didapat hal-hal kayak gitu dari interaksi gitu. Sangat membantu sekali. Bayangkan kalau kita selama pandemi nggak hanya tahanan kamar, nggak hanya tahanan rumah, terus kita diputus gitu komunikasinya. Itu kayak apa? Nah, yang saya salut dengan orang-orang yang kemarin nyepi itu ya, kan saya punya teman Bali itu. Jadi akses internet kalau di Bali itu kalau nyepi kan ditutup ya. Jadi orang-orang tuh benar-benar nyepi gitu. Saya lagi kebayang ya, lah wong aku aja nggak WA-an 1 jam aja udah kayak begini, apalagi mereka yang 24 jam. Meskipun mereka itu ada ibadah, tapi di lain pihak itu hebat ya gitu. Dan betapa kita tuh sangat membutuhkan interaksi sebagai bahan kita untuk hidup gitu. Nah, apa itu interaksi? Di slide berikutnya itu saya berikan contoh interaksi sosial, bahwa kita harus dengan interaksi sosial sama interaksi lingkungan. Nah, interaksi lingkungan itu interaksi dengan manusia, terus alam, jalan-jalan, itu ada semacam sensasi tersendiri gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, itu bukan masalah, ada interaksi yang tidak bisa didefinisikan.
ya nggak sih? Nggak bisa mengatakan bahwa oh ya gunung berbicara pada kita, bukan itunya, tapi ada sensasi yang berbeda dengan alam. Nah, saya memahami ini ketika ada ibu-ibu yang ngobrol sama bunga. Itu tuh bukan hal yang sesuatu yang crazy gitu, yang aneh, tapi itu interaksi juga gitu dalam bentuk yang berbeda. Dan kita tuh bisa interaksinya dengan sosial, orang dengan orang, atau dengan lingkungan kita. Yang ini akhirnya dipotong sama pandemi gitu ya. Jadi pandemi itu kayak merampas beberapa hal yang harusnya kita miliki. Nah, di slide berikutnya itu hanya beberapa contoh yang terjadi pada anak-anak. Jadi kita tahu nih sekarang ya, anak-anak tuh butuh interaksi, butuh gerak dan segala macam. Nah, ini ada 7 yang anak-anak harus paling tidak miliki. Sharing gitu ya. Terus kerjasama, mendengarkan. Nah, saya tuh di klinik tuh ada yang namanya kelas namanya kelas enrichment. Kelas enrichment itu adalah memperkaya anak-anak di usianya. Jadi misalnya anak-anak usia 5 tuh harus bisa apa sih? Nah, anak ini bisa apa sih gitu. Dan cara mereka berinteraksi dengan sosial itu seperti apa? Nah, anak-anak yang datang nih kebanyakan anak pertama, anak cuma 1 gitu ya. Terus kalau ngomong tuh gini, aku mau itu. Ya tunggu, aku mau itu. Ya tunggu sebentar, kita kan mau gantian. Aku nggak mau keluar, gitu. Itu ya kalau saya lagi pakai sisi manusia saya, keluar aja di sana aja, ya keluar gitu. Tapi kalau kita pakai sisi yang lain gitu, kita akan memahami betapa dia tidak bisa berinteraksi dengan orang gitu. Jadi pokoknya karena kebiasaan di rumahnya diturutin ya begitu. Aku maunya itu. Terus dia bisa bilang gini, beresek gitu. Nggak yang Miss, maaf nih, nggak ada gitu. Dia cuma teriak, beresek gitu. Semuanya nggak tahu aku gitu. Udah, jadi dia ngomong aja. Terus aku langsung, dan nih anak-anak sekarang ya sangat-sangat seperti itu kelakuannya gitu loh. Yang saya nggak salahin keadaan, tapi itu membuat saya belajar gitu. Oh ternyata dampaknya seperti ini gitu ya. Mereka tuh yang Miss, aku mau ini gitu. Terus aku mau gitu. Dan maunya tuh nggak mau. Maunya tuh ngerebut gitu. Miss, aku mau ini, ambil. Padahal kan harusnya permisi dulu. Boleh nggak? Terus baru dikasih. Nah hal-hal itu tuh sampai sudah mulai nih pada anak-anak yang saya temui gitu ya. Dan even misalnya beberapa anak yang haduh gitu ya, status WA itu menunjukkan gejala gitu ya. Gejala mulai bosan ya. Nah, apa sih manfaatnya gitu ya? Slide berikutnya Mbak. Nah, jadi manfaatnya kita bergerak aktif itu tuh sebenarnya untuk apa sih gitu. Saya sampai browsing bahwa ternyata bergerak itu tuh nggak sekedar bergerak loh. Jadi impact dari bergerak itu sangat luar biasa. Jadi saya tuh kadang-kadang itu belajar itu tidak harus tidak harus misalnya menemui apa, tapi belajar itu seperti kayak dipersiapkan dengan seperti ini nih teman-teman. Jadi saya tuh jadi mikir ketika lagi nyusun PPT ini, saya jadi mikir gitu ya, oh ternyata tuh saya termasuk orang yang kurang bergerak. Sehingga hormon saya itu nggak bergerak aktif, sehingga saya banyak bapernya. Gitu ya. Tapi memang mau tidak mau baper itu membuat kita tahu gitu ya, emosi kita tuh tahu kemana. Dan kalau teman-teman bisa melihat bahwa ketika emosi kita sangat tidak baik, itu kita punya block learning namanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita seneng melakukan hal yang kita sukai, itu langsung mencuat gitu ya, melejit gitu. Ini saya mau curcol nih teman-teman ya, saya mau curcol. Jadi ini saya punya 2 seminar dalam seminggu ini gitu. Nah terus yang satu itu panitianya tuh dablek banget gitu, asli deh, panitia tuh nyebelin banget gitu ya. Terus di sekolah, di tempat klinik saya bekerja, itu slogannya adalah lakukan dengan menyenangkan ya gitu. Jadi setiap kali ngapa-ngapain nih, itu slogannya lakukanlah dengan menyenangkan gitu. Terus saya melihat bahwa ketika saya tidak menyenangkan, itu PPT 3 bulan nganggur loh teman-teman gitu. Nah ini luar biasa. Nah ketika saya mendapatkan ajakan gitu ya, yuk kita bikin ini yuk gitu, Mbak Lisa tuh ngajak aku tuh seminggu ya, seminggu kan 2 minggu ya, dan ketika 3 minggu Mbak, itu kan habitnya habit menyenangkan ya. Saya tuh idenya keluar banyak loh,
gitu ya. Jadi saya pikir emang nih ya, kalau pakai bahasa premannya emang sial nih, emang nih. Ini yang 3 bulan nih nggak keluar-keluar. Jadi itu membuat saya istilahnya tuh regulasi emosi saya terhadap satu ini nih nggak baik gitu. Itu karena saya stuck orangnya. Jadi saya stuck di sini yang nggak bisa move on. Itu karena saya kurang bergerak, saya punya nggak kurang referensi, kurang aliran darahnya ke otak tuh nggak jalan sebagaimana mestinya gitu. Makanya ada orang bilang jangan marah-marah nanti cepet tua. Karena memang hormonnya itu langsung nggak bekerja dengan baik. Nah, ini ada 5 manfaat yang teman-teman bisa baca sendiri. Bergerak itu fungsinya untuk ini loh. Gitu. Jadi sel otak kita juga lancar. Terus kita juga nafas nggak ngos-ngosan karena kita marah kan. Gitu kan. Nggak usah kayak gitu, kita lama. Oh ya udah, kalau emang kalian kemampuannya segitu, otaknya segitu ya udah gitu ya. Oh, emang kalian begini. Jadi itu yang kayaknya side effect dari kita bergerak. Nah, bergerak itu bisa olahraga, bisa meditasi, bisa yoga, dan segala macam. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemampuan fisik teman-teman sendiri. Nah, ternyata ada juga yang namanya bermain. Selain fisik, olah fisik namanya bermain. Nah, bermain ini ternyata, wah, efeknya luar biasa. Nah, ini adalah bermain yang sifatnya bergerak. Nah, kira-kira nih, kita udah lihat nih tadi yang gadget. Keambil semua nggak nih tujuannya dengan gadget? Kita akan langsung bilang, ya paling cuman exploring, imaginating ada, terus challenging ada mungkin, jumping sesekali kalau misalnya menang gitu kan ya. Terus apalagi nih, caring someone else, nggak tahu deh gitu. Padahal yang namanya learning itu tidak hanya di layar gitu kan. Nah, saya selalu bilang ke orang tua, Bu, gadget itu yang seperti saya bilang, gadget itu kadang-kadang hanya membantu untuk kita menambahkan di piramida yang atas gitu. Piramida atas kita itu dengan gadget itu melesat jauh. Tapi bahwa kita sekarang sudah bisa, teman-teman udah mulai bisa promosikan saya, bahwa ternyata hidup itu tidak hanya melulu di segitiga yang di atas. Tapi ada segitiga-segitiga yang di bawah. Nah, nanti dari situ kita akan bisa mulai membicarakan diskusi lanjutan gitu ya, tentang bagaimana sih sensori-sensori itu yang harusnya bekerja pada anak-anak, kegiatannya itu apa aja. Itu menarik banget. Nah, sekarang kita lagi mencoba untuk menggiatkan anak belajar, tapi bermain dan bergerak. Nah, di slide berikutnya itu sebenarnya ada beberapa hal sih yang baru saya temui ketika untuk anak-anak bermain. Di situ ada sempat Mbak, apakah aku nge-freeze? Ya, tadi sempat nge-freeze. Oke. Sempat nge-freeze. Ya, ini sekarang masih nge-freeze. Kakak-kakak tunggu sebentar ya. Mbak, aku nge-freeze ya. Oke, sekarang? Oke. Bisa. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Oke. Ya, jadi tunggu sebentar. Kakak-kakak yang ada pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang, boleh di chat atau nanti raise hand juga boleh. Terus saya mau kasih lagi infonya. Hari ini ada 3 voucher belanja, 3 alat peraga, dan ada... malah hilang. Nah, itu dia udah kembali lagi. Kak Ita, beginilah romantika kita. Aku kok malah hilang. Udah balik lagi kok. Kayaknya gitu. internetnya kurang bermain ini. Jadi dia sensorinya nggak bagus. Oke, boleh lanjut ya. Mungkin karena hujan ya, aku nggak tahu deh nih. Oke. Ya.
Jadi bermain itu tidak hanya sekedar yang mengasah otak kayak puzzle 100 pieces, puzzle 2000 pieces gitu ya, itu mengasah otak banget gitu. Tapi eh, ada hal-hal yang lain gitu dalam bermain yang saya lagi mencoba untuk menggali lagi nih, permainan apa sih yang sebenarnya memang bisa langsung satu gitu ya. Jadi kalau permainan masak-masakan itu juga membuat komunikasi menjadi lancar. Saya nggak tahu ya, dulu kan saya tuh bersaudara 6, tapi ada 2 generasi, jadi berempat dan satu lagi di bawah. Nah, saya dulu itu bermainnya tuh yang main apotek-apotikan lah, masak-masakan. Terus saya ngalamin main pakai anglo beneran, pakai arang beneran, tapi yang dimasak daun-daunan. Terus jemprah gitu sampai mbah-mbahku tuh sampai marah-marah gitu karena berantakan. Tapi di situ terus kita sampai sore gitu karena dihukum bersih-bersih gitu ya. Tapi kita jadi ngerti gitu, besok kalau mainan jangan kayak begini lagi, terus kita ngatur, jadi nggak sampai maghrib kita udah selesai. Nah itu kan berarti solving problem ya, bahwa kita supaya nggak dimarahin mbah gitu, nanti kita nggak boleh ke Wonosobo lagi gitu. Padahal di situ menyenangkan sekali karena hidupnya tinggal makan, minum, main, tidur, main, makan, tidur gitu terus kan ya. Jadi itu hal sesuatu yang menyenangkan. Jadi saya harus respect juga sama mbah saya gitu. Nah, tapi dengan mainan masak-masakan, jualan, terus ada daun yang kental kayak minyak goreng gitu ya, diperes-peres, itu membuat skill saya jadi akhirnya tumbuh. Terus saya dulu sempat diajarin menari, gerakan gitu, itu ternyata memang orang tua zaman dulu tuh keras tapi bermanfaat ya. Meskipun ada beberapa hal yang memang tidak baik gitu. Tapi saya senang banget karena saya mendapatkan kesempatan masa-masa seperti itu. Nah, sedangkan anak-anak sekarang meres santan aja bingung gitu ya, pakai 2 tangan gitu. Padahal kan kalau meres santan kan harusnya begini. Jadi terus main beras bingung gitu. Yang lihat beras aja jijik gitu ya. Nah, anak-anak sekarang kayak gitu. Terus follow the rule gitu. Ada peraturannya nih. Kalau udah selesai diberesin, kalau apa dan segala macam. Ini hal-hal yang kurang. Nah, bagaimana anak-anak berkembang itu saya hanya informasi saja di slide yang berikutnya. Bagaimana anak-anak itu tumbuh berkembang dari bermain. Itu ternyata sangat luar biasa. Jadi aktivitas sekolah minggu kan kadang-kadang kan ada gunting, ada yang apa gitu ya, ngelem. Itu tuh sebenarnya udah masuk di kategori sensorinya juga. Jadi ada beberapa anak yang kalau kena lem itu udah dilelet-leletin ke baju gitu ya, karena udah geli, dan itu ternyata dari ibunya. Jadi kalau kena lemnya sedikit, tisu, udah anaknya begitu juga. Padahal dulu saya tuh kalau lagi iseng gitu, saya mainan uhu kan kalau digini-giniin lengket-lengket lama-lama tuh tangan kita begini kan, itu seru banget mainnya, terus dipletekin gitu, udah terus start mainan uhu lagi gitu. Kok hal-hal kayak gitu nggak ada ya gitu, yang silly gitu ya sometimes ya. Nah ternyata dalam hal bermain itu ternyata manfaatnya banyak banget gitu teman-teman. Dan menurut saya kita tuh udah kehilangan masa bermainnya nggak ya? Usia-usia seperti kita tuh kita main apa sekarang? Apa mainannya cuma TikTok gitu? Apakah mainannya cuma bikin konten atau apa gitu ya? Jadi beruntungnya saya adalah saya kan selalu hunting mainan gitu ya untuk keperluan murid aku, karena murid aku tuh mulai kesini tuh orangnya cepet bosen gitu. Murid-murid sekarang tuh klien-klienku tuh adalah murid-murid yang cepet bosen, jadi mainan ini udah nggak enak, padahal tuh mainan itu seru banget gitu. Nah jadi saya harus hunting mainan, dan salah satunya bowling gitu. Wah seru banget, bisa lempar sana lempar sini, dan itu membuat kaya gitu ya kita untuk bergerak. Dan sekarang mau introspeksi diri nggak? Kalian sudah bermain apa hari ini? Nah, mainnya apa nih hari ini tadi ya? Apa udah main dakon, congklak, bekel, sekarang pun lah terserah. Tapi pokoknya kita bisa main apa nih hari ini? Ada diselipin dong satu aktivitas bermain gitu ya, main engklek. Jangan yang, aku kadang-kadang suka guilty feeling juga ya, oh ibu capek gitu. Tapi aku langsung, oh iya ya, gimana anaknya mau bergerak kalau kita nggak bergerak gitu. Nah, jadi komposisi untuk aktivitas kita, teman-teman, di slide berikutnya, itu harusnya nih, screen time-nya itu sedikit. Harusnya. Kita tuh juga harusnya begitu. Tapi, sekarang bagaimana bisa ya? Bayangin loh, pekerjaan, informasi, dan kebutuhan hidup, seperti makan dan segala macam, itu ada di handphone semua.
Ibaratnya lebih baik sekarang kita udahlah, kita bisa makan di ujung sana dengan GoFood gitu ya. Kita bisa melihat di sana, apalagi sekarang udah ada Disney Hotstar ya, Netflix gitu. Wes nggak usah butuh namanya bioskop gitu. Padahal saya tuh orang yang sangat tiga dimensi. Jadi saya lebih suka tuh mengalami tuh film itu pertama gitu ya. Yang orang-orang gini, gue nggak usah nonton deh, gue nunggu aja deh nanti di Hotstar, ntar lagi keluar. Saya bukan masalah itu, tapi sensasi suara saya ketika di bioskop itu membuat saya lebih hidup gitu. Jadi informasi saya kok kayaknya lebih masuk zep gitu ketimbang saya nonton cuman di layar TV gitu. Nah, dan sekarang anak-anak juga tidak bisa memahami konsep nonton di bioskop, jalan-jalan di mall, itu tuh nggak ada. Yang terjadi adalah ketika saya bertanya kepada murid aku, kita lagi waktu itu topiknya adalah tempat-tempat kegunaan tempat. Jadi waktu itu saya mengenalkan tentang mall, supermarket, terus toko buah. Sekarang toko buah kan jarang yang toko buah ya. Jadi toko buah itu masuk di dalam si Superindo, Indomaret, dan mall gitu. Nah waktu itu pertanyaan saya gini, kalau kita mau nonton film nih gitu, kemana ya? Itu di tempat itu layarnya lebar, banyak tempat duduk, orang-orang tuh banyak yang nonton. Itu di mana? Tebak gitu. Tahu nggak jawabannya di mana? Di rumah. Gitu. Loh, kok di rumah? Kan TV aku gede. TV aku tuh gede banget loh, Miss gitu. Terus, lah kan yang nonton kamu, kan ada oma, opa, mama, papa, koko segala macam. Terus saya bilang, iya ya nggak ada pengalaman. Jadi vocabulary-nya tuh perpustakaannya tuh sedikit. Oke, sekarang kalau kita mau makan, mau jalan-jalan, beli sesuatu gitu kemana? Padahal orientasi saya tuh jawabannya adalah mall. Tahu nggak ada jawabnya apa? Indomaret. Karena di Indomaret bisa jalan-jalan, bisa beli buah. Saya sampai bingung, aduh gimana nih lah peraganya ya gitu. Karena ini ada conversation-nya seperti itu. Tapi akhirnya saya melihat bahwa ya ampun, pandemi ini nih heboh banget ya. Dampaknya tuh nggak bisa, imajinasi kita tuh nggak keluar gitu loh. Kita nggak ngalamin taman, nggak ngalamin Monas, nggak ngalamin apa sih namanya, gelar tikar gitu ya. Terus makan pakai rantang, nggak tahu deh teman-teman masih ada yang ngalamin nggak ya? Kita piknik pakai tikar, ya nggak bisa outing juga. Teman-teman ada yang ngalamin nggak ya di Ancol atau di Monas gelar tikar, makanannya tuh pakai rantang, terus kita bawa termos gitu. Saya ngalamin itu gitu ya. Itu tuh di pikiran aku tuh yang kayak, ya ampun bapak aku tuh galaknya kayak gitu, tapi bisa memenuhi untuk rekreasi yang receh gitu. Dan itu tuh buat kita kayak potret kehidupan yang kita tuh punya perpustakaan yang hidup. Terus teman-teman ngalamin nggak, zaman kita dulu belum ada sabun cair, tapi sabun batangan yang kalau sudah habis tuh ditumpuk sama si sabun yang berikutnya. Ada yang ngalamin itu nggak? Ya gitu. dan mandi pakai sabun batangan itu beda banget rasanya, sensasi kita untuk memegang itu, ya nggak? Kalau sabun cair tinggal dipencet, gosok, mudah kan? Tapi kalau sabun batangan serot gitu terus jatuh gitu, karena sabunnya penyok gitu kan, terus digini-giniin biar nggak penyok karena ketahuan. Karena ibu saya dulu kalau sabun mandi jatuh itu marahnya luar biasa, karena apa, kan udah dipenyok terus kan kotor, kalau udah dibawa kan kotor, itu buat mandi jadi kotor. Jadi kita tuh berusaha supaya kena penyokan itu tuh digini-giniin biar nggak kelihatan penyok gitu. Jadi masa lalu itu yang membuat saya tuh suka, ya ampun saya tuh bisa kayak gini nih, agak tahan banting gitu ya dalam tanda kutip, mungkin karena sensori-sensori yang diberikan ibu saya secara tidak sengaja, bapak ibu saya gitu segala macam. Terus dulu saya suka godain tukang sate tuh naik ke atap rumah gitu, naik gitu ya, cewek-cewek gitu naik di pohon jambu gitu, dimarahin mama biasanya kalau sabunnya penyok ya. Berarti tos ya, kita ngalamin hal yang sama ya. Terus saya naik pohon mangga, naik pohon jambu gitu ya, terus di atap rumah, malam-malam tiduran nungguin tukang sate lewat gitu, tukang satenya nanti ditimpuk gitu kan pakai kerikil gitu supaya kesannya ada hantu gitu ya, padahal sih kita gitu. Jadi itu sesuatu motorik sensori yang sangat menarik gitu lah menurut saya. Nah berikutnya Mbak, nah ini adalah komposisi yang harus sebenarnya dilakukan oleh kita teman-teman. Jadi
saya kayaknya melihat bahwa ini bukan hanya be active for children buat anak-anak, tapi buat kita. Jadi saya dan teman-teman itu seperti diingatkan juga bahwa kita tuh gak hanya butuh informasi atau makanan dalam bentuk yang flat. Justru yang flat itu, sitting TV dan komputer itu harusnya sih sebenarnya untuk anak-anak hanya 1 jam. WHO sendiri yang bilang begitu, bahwa ini harusnya seperti itu. Nah, di slide berikutnya itu hanya sebagai informasi tambahan bahwa harusnya anak-anak kita itu begini. Nah, free play-nya tuh yang harusnya lebih banyak. Terus ada movement, nari gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita joget-joget dangdut gitu tuh sebenarnya itu hal-hal yang sangat lumrah loh. Ya kayaknya tuh apa ya, kok nggak pantas banget sih gitu. Nari, nyanyi. Tapi itu hal yang menarik loh. Jadi saya orang yang auditori. Jadi kalau ada apapun musik tuh saya suka edan gitu ya. Jadi apa-apa tuh pasti yang gitu meskipun itu ada yang angklung, ada yang koplo, tapi saya kayaknya udah otomatis gitu karena saya orang auditori yang gitu ya. Jadi jadi nggak mungkin saya yang flat aja ya gitu. Nah itu ternyata buat saya bagus saya tos lagi ya. Jadi sometimes tuh yang silly-silly itu tuh membuat kita tuh apa ya mungkin jadi akhirnya lebih fleksibel. Bayangin nggak sih kita diem gitu ya, jadi kayak nyanyi itu flat gitu mukanya, kayak nyanyi lagu di gereja aku tuh ada lagu bersukacitalah selalu gitu kan ya, mungkin ada beberapa. Itu tuh kalau waktu zaman onsite kan kita kan udah yang main piano kan udah gitu kan ya, terus jemaatnya tuh yang kayak Indonesia Raya, bersukacitalah selalu tunjukkan wajah gembira. Ini nggak gembira sama sekali gitu. Jadi sensori apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Jadi itulah gitu yang terjadi ya. Jadi terus ada lagi tuh kayak perjamuan. Biasanya saya kan dikasih tahu ya, sebenarnya perjamuan itu kan suasananya harusnya riang gembira ya karena perjamuan. Tapi itu perjamuan kayak orang kematian gitu ya. Saya langsung, oh iya benar juga ya. Saya baru nggak ya. Kalau perjamuan tuh kayaknya kan kusuk gitu ya, kayak orang pakai kerudung gitu ya yang lembut gitu. Padahal perjamuan tuh harusnya tuh senang gitu loh. Terus kita bawa dari mana? Nah hal-hal seperti itu mungkin bukan hanya dilihat oleh ajarannya juga, tapi sensorinya orang-orang jemaat itu kita harus kayaknya tanya ya, kenapa mereka begitu. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Dan satu pesan sponsor lagi di slide saya yang terakhir adalah, nah yuk kita bermain, bergerak, karena ini asupan makanan kita yang diperlukan. Jadi saya berharap saya masih akan bisa seaktif itu di masa saya nanti tua. Saya masih bisa main ayunan atau main prosotan gitu ya. Dan saya masih bisa yang seperti anak kecil itu beraktivitas, entah menggambar, entah apa. Tapi saya harus mulai dari sekarang. Jadi apapun yang akan terjadi pada 5 tahun ke depan, kita akan mulai dari sekarang. Mau startnya besok, mau startnya nanti, mau startnya minggu depan. Ya seperti diet ya, diet itu akan saya lakukan sekarang, nggak taunya besok. Diet itu akan lakukan sekarang, besok. Terus jadi kita yang penting usaha. Nah, jadi ini yang harus mau tidak mau teman-teman. Kita nggak ada pilihan nih. Mau pandemi nggak pandemi, ini yang harus dilakukan pada kita semua, pada anak-anak semua. Dan sekarang menurut saya, teknologi itu seperti 2 mata uang yang punya keuntungan dan kelebihan. Teknologi itu membuat kita, YouTube itu mau dance gaya apa juga ada. Di YouTube itu mau olahraga jenis kayak apa, banyak banget. Terus ada permainan indoor di website itu banyak banget yang kita bisa lakukan dengan bergerak. Yang jelas itu bergerak di rumah, indoor, outdoor, itu semuanya contohnya ada deh di YouTube. Jadi flat gadget itu membantu kita untuk memberikan alternatif dan membantu untuk kita untuk memberikan pustaka yang berbeda, tapi eksekusinya tetap harus dalam bentuk bergerak. Dan ini yang hilang di pandemi, yang saya sangat-sangat sedih banget ya. Jadi ini sekarang nanti akan ada beberapa orang tua yang akan konsul ketika anaknya tuh bergerak ini tapi nggak ngomong misalnya gitu, tapi anaknya nggak bisa ngomong. Itu lagi booming nih 2 tahun ini nih. Pertama sih sebenarnya waktu Desember itu sudah mulai banyak gitu, dan kita bisa tahulah sebabnya di mana sensori mereka. Dan saya nggak mengajarkan teman-teman untuk bermain jorok, tapi kita sekarang udah tahu nih mainan jorok seperti tanah liat, terus katakanlah yang tepung di awur-awur itu sebenarnya ada manfaatnya. Untuk masalah kebersihan
kita ajak anaknya terlibat gitu. Ada satu terapi yang sangat buat saya ampuh. Jadi saya punya daftar teman-teman, ada 70 aktivitas anak-anak yang saya ambil dari Montessori itu untuk melakukan interaksi komunikasi, dan isinya adalah aktivitas membantu di rumah. Jadi cuman meres jeruk, motongin pisang, ngelapin kaca, ngelipet anduk, itu semuanya ada di 76 itu. Terus zaman TK dulu itu ada yang namanya cocok-cocok gitu ya. Jadi ada gambar terus dicocokin pakai kayak peniti tapi bentuknya kayak paku itu. Dan itu sekarang yang udah hilang. Mana ada TK yang begitu? Nggak ada. Gitu. Oh, masih ada. Kalau saya ngalamin, tapi TK-TK sekarang jarang. TK-TK sekarang jarang. Hanya beberapa orang, terus pengajarnya yang udah tua begitu ya, yang ngalamin dulu jalanin gitu. Masih dipakai. TK-TK sekarang lebih banyak kekinian, tapi esensi dari gerakan-gerakan itu kurang. Itu aja pesan sponsor aku yang sudah aku coba sharing. Mudah-mudahan nanti kita diperkaya dengan diskusi. Work hard, play hard itu kayaknya yang harus saya juga lakukan. Teman-teman juga harus sebarkan. Dan jangan duduk terus, karena kebanyakan orang yang kantoran itu justru lebih banyak sakitnya daripada kita yang ibu rumah tangga. Konon katanya begitu ya. Maaf para bapak-bapak jadi pada jealous. Tapi itu yang terjadi ya. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Yuk. Oke, kalau ngobrol sama Kak Ita tuh seru ya. Kita tuh benar-benar kayak kita tuh bukan sedang sekolah online gitu ya. Memang kita itu pengennya membawa aura sambil nongkrong angkringan gitu sambil ngobrol gitu ya. Jadi kakak-kakak, papa, mama ya, karena di sini kan ada guru sekolah minggu, ada papa, mama juga gitu ya. Terus pegiat pelayanan anak gitu. Jadi kita maunya yang kayak gini gitu, seru bareng gitu kan, seru bareng, kita nongkrong bareng gitu. Tapi kita juga dapat value-nya gitu, kita dapat ilmunya gitu kan. Kapan lagi sih gitu kan. Terus nanti pulang-pulang kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya dapat voucher belanja kan, seru kan. Kapan lagi sih gitu kan. Oke, terima kasih Kak Ita untuk pemaparannya. Nah, sekarang kita akan sampai di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya harus scrolling dulu. Saya harus scrolling dulu nih. Oke, ini kayaknya mulai dari apa ini ya? Dari mulai Kak Kristianti Endartini. Saya harus mulai dari pertanyaannya Kak Kristianti. Bagaimana caranya membuat aktivitas bermain, belajar, dan bergerak untuk meningkatkan interaksi antara anak dan orang tua? Nah, gimana tuh Kak Ita? Ini 3 topik seminar dijadikan satu. Iya. Iya ini Kak Kristianti nih. Ya, sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, kreativitas kita itu diuji loh, gitu. Nah, jadi jangan sampai terjadi kita tuh hanya beli mainan. Jadi saya nih punya kunci begini. Jadi kalau saya beli mainan, itu jangan yang mainan 1 kali pakai. Nah, ini membutuhkan kreativitas si orang tua. Nah, lucunya ada orang tua begini, saya kan bukan orang yang sangat kreatif. Saya tuh orangnya serius. Saya tuh nggak bisa bikin mainan begini-begini aja. Ya tanya sama yang lain, menurut saya begitu. Jadi jangan pasrah. Kan kita udah ada WA. Kita punya grup WA G apa segala macam. Coba teman-teman sekarang yang punya WA grup 1 siapa? Gak ada. Lebih dari 1 kita punya gitu. Mau grup gereja, paduan suara, rapat komisi ini, semuanya kita banyak. Kita bisa tanya dengan orang-orang itu. Nah, sebenarnya menurut saya banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Hanya kita harus rajin dan menerima input, dan kita harus berkembang gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan merek, tapi aktivitas bermain, belajar, bergerak ini, Nek, saya boleh bilang itu apa? Engklek. Engklek itu semuanya dapat. Dakon itu apa? Congklak ya? Congklak. Dakon, congklak itu bisa. Bekel juga bisa. Terus misalnya yang seperti saya bilang,
ngepel. Anak-anak suruh ngepel deh. Itu aktivitasnya ada belajarnya, ada segala macam. Dan terus kalau bermain apa? Banyak gitu. Nah, yang memang harus digali nih teman-teman adalah kreativitas kita tuh muncul nggak? Idenya muncul nggak? Terus ide kita tumpul. Kita bisa dan menerima mau nggak untuk kita dapat ide, kita main apa ya gitu. Nah, di kelas enrichment yang saya bilang itu orang tuanya tuh senangannya kalau sudah hari H. Jadi proses kami tuh gini. Jadi dikasih worksheet, workout, handout, terus dicoba untuk dilakukan, direkam, terus nanti review rekaman gitu. Bentuknya kayak gitu. Nah, selama persiapan itu sebenarnya saya membuka diri untuk silahkan Bu tanya gitu. Jadi ada anak yang harusnya belajar tentang profesi. Anak ini sebenarnya dibilang kurang iya, karena memang dia kemampuannya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, terus ibunya punya PR adalah mengenalkan profesi. Mumet kan ibunya, anakku nggak ngomong, ngerti aja enggak. Ini keterlambatan perkembangan, keterlambatan bisa bicara, PR-nya adalah mengenalkan profesi. Terus saya bilang, ibu jangan lihat goal, lihat proses terus gitu, kita cuci otak begitu kan ya. Terus akhirnya ibunya bikin apa? Teman-teman kebayang nggak? Itu ibunya tuh adalah orang yang tadinya nggak tahu apa-apa. Jadi setiap kali udah jadwalnya terapi bicara, ibu ini cuma bingung, curhat, ngomong susah, ngomong nggak bisa, terus gitu kan. Itu konon kan katanya kan omongan itu kayak doa ya. Jadi dia nggak bisa. Sampai akhirnya Bu, kira-kira menurut ibu apa? Terus dikasih contoh gini, cara contoh gini, brainstorming, WA gitu, cewek gitu si ibunya. Sampai akhirnya suatu saat saya tuh terkejut karena ketika handout-nya itu adalah memberikan pemahaman tentang profesi, dia tuh nggak naming kayak orang-orang yang anak-anak kelasnya, ini tukang masak, mana tukang masak, yang ini gitu, ini guru, mana guru ini, dan ibunya tuh tidak mengajarkan itu. Ibunya tuh ngajarin kita bermain masak-masakan, enough, udah selesai. Jadi menurut saya yang bagus itu si mainannya atau si ibunya? Si ibunya kan gitu. Jadi mainan itu teman-teman jangan dilihat barangnya Play-Doh, tapi bagaimana kita membuat Play-Doh itu menjadi sesuatu yang bergerak itu. Jadi ternyata memang betul gitu bahwa Tuhan bilang kita tuh makhluk yang sangat mulia karena otak kita tuh sebenarnya idenya ada di sini semua. Sekarang nih teman-teman, coba teman-teman kayak saya ya. Ini saya punya murid nih kemarin dikasih mainan bola paling cuma 5 menit mainnya. Terus di tempat ruangan saya harus bekerja itu adanya prosotan karena kan itu bareng ya dengan sensori integrasi, fisioterapi dan segala macam. Terus anaknya dikasih buku yang saya punya nih, bukunya bagus gitu ya, ada binatang, ada bunyinya gitu, itu cuma tahan 5 menit. Terus saya bingung gitu, celinguk, ini ngapain ya kita ya. Terus cuman adanya bola yang dia suka, terus mainan-mainan saya seperti binatang-binatang itu nggak dilihat, bubble nggak dilihat. Terus pokoknya saya tuh udah kayak center class bawa apa itu nggak dilihat. Saya mikir dong, ini 1 jam saya mau ngapain, gitu kan? Terus saya cuman punya itu di situ ternyata ada lingkaran hula hoop rotan, gitu. Nah, sekarang dengan rotan ini saya harus main sama anak itu ngapain coba? Bingung nggak? Akhirnya saya bikin tuh kayak ini loh, kayak lumba-lumba gitu loh, yang kita bisa brobos gitu, main lempar bolanya tuh di antara si lingkaran itu, jadi lingkaran itu dimasukin bola terus gitu bolak-balik sampai akhirnya anak itu brobos di lingkaran yang saya diriin. Jadi loh teman-teman 1 jam nggak berasa. Nah jadi maksud saya semua aktivitas itu pasti bisa dilakukan dengan bermain, bergerak, dan sensori. Masalahnya kita tinggal milih nih kita mau tujuannya apa. Kemainan dulu. Nah, sekarang kebiasaannya teman-teman adalah cari mainan dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ambil mainan. Nah, itu seminar tersendiri. Itu ada seminar namanya play therapy. Play therapy itu adalah memilih kita untuk mencari mainan yang tepat, yang dibutuhkan sama anak-anak. Dan sekarang tuh play therapy tuh kayak terapis ya. Jadi ada terapis yang khusus untuk play therapy gitu. Padahal sebenarnya kita ini nih, orang-orang yang di rumah itu kita tuh bisa loh menciptakan permainan. Dulu tuh ibu saya tuh cuma ngasih kartu kuartet itu bisa wah gitu ya. Terus karambol, wah itu bisa seharian sampai apa segala macam. Terus main apa lagi? Cublak-cublak suweng, udah begitu doang. Terus kayaknya nggak ada tuh mainan di rumah. Makanya sekarang saya tuh kalau ngeliat mainan tuh suka kalap karena itu mengingatkan saya waktu kecil saya nggak punya mainan.
Mainan saya itu cuman galasin, tak umpet, bola gebok gitu ya. Makin di apa korannya itu kan diuil-uil gitu kan ya, jadi bola terus dikasih koran. Bola gebok gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih ngalamin atau mungkin persepsinya beda. Jadi bola gebok yang saya alami itu bola dari koran terus dibungkus lagi koran, bungkus lagi sampai gede. Semakin si bola gebok itu masuk ke got, wah itu makin seru. Karena kalau udah di got mau dipukul, wah itu yang ngeles sana ngeles sini itu kan refleks loh namanya, refleks gitu. Terus dulu mainnya cuma pakai genteng batu 7 disusun-susun. Kalau misalnya mau nendang itu sekuat tenaga supaya bececerannya tuh makin keren. Nah itu kan sensasi ya, sensasi gitu. Jadi saya nggak bisa bilang permainannya jenisnya apa. Saya nggak mau sebutin merek ya, nanti disangkanya endorse. Tapi terus semua mainan menurut saya sangat bisa. Apalagi sabun, air. Aduh itu tuh Lego gitu ya, itu tuh Lego itu tergantung loh mainnya. Lego itu kalau mainnya cuma susun-susun doang nggak apa. Sekarang bikin yang agak-agak gimana deh, misalnya Legonya agak kemana, bentuknya seperti apa. Terus nggak tahu deh, apa yang ada yang ngalamin ini nggak ya, meja makan nih, terus ditutupin sama kain. Jadi tenda-tendaan gitu ya, terus di situ jadi ibu kita kalau mau makan tuh susah karena di situ penuh dengan alat-alat kita bikin tenda gitu. Terus dulu saya mainan tuh apotek-apotikan gitu. Jadi kaca nako itu dibalik gitu terus dikasih kain, terus orangnya di belakang mau beli apa. Terus si botol-botolnya itu ada bedak, ada bekas minyak wangi, ada kecap, ada apa. Terus kita bikin resep gitu. Nah, uang-uangannya tuh dari koran. Dulu tuh zamannya uang-uangan pakai koran. Kita kan sekarang udah ada ya uang palsu tuh sekarang udah banyak. Dulu kan kita bikin pakai koran, ditulisin 50, 100 gitu. Betapa tuh idenya tuh sangat luar biasa sebenarnya kalau saya. Jadi apapun bisa dibuat mainan. Gitu sih intinya. Tergantung kitanya. Oke, ini Kak Ita itu tadi Kak Kristianti itu tahu nggak dari mana? Jauh loh. Dari Natuna loh. Oh, aduh, saya belum pernah lo ke sana. Ajak dong. Kak Kristianti itu dari Natuna loh, jauh loh. Oh my God. Jadi tadi yang tanya adalah Kak Kristianti itu dari Natuna. Saya kepikiran begini ya, Mbak Elisa. Dulu tuh saya kan seminar oral motor. Ya, jadi mohon maaf ini, mungkin saya agak sebel juga dengan si seminar oral motor ini. Orangnya dari Singapura. Lalu dia menjual alat-alat untuk oral motor supaya kita itu bisa menggunakan mulut kita dengan baik dan benar, ibaratnya gitu. Lalu dia jualan alat. Nih alatnya nih nomor sekian. Jadi si oral motor itu untuk melatih si mulut kita bergerak dengan baik dengan beberapa alat ini. Saya udah curiga nih. Ini orang jualan alat. Saya bilang gitu. Nah, saya mau falsafahin ini supaya teman-teman tahu. Terus saya tanya nih. Waktu itu saya suruh mahasiswa saya, kamu deh nanya. Kan mahasiswa kan dapat kredit tuh kalau misalnya harus nanya kan. Gitu. Jadi saya kasih nih pertanyaan saya ke mahasiswa. Tanya tuh sama si orangnya yang lagi ngomong itu. Pertanyaannya, kalau misalnya saya terapis di daerah, nggak cukup punya duit untuk beli alat itu, what I have to do? Tanya aja. In English terserah Indonesia gini. Marah loh pembicaranya. Karena kan alatnya nggak laku. Terus saya tanya sama terapisnya, kalau kamu terus tiba-tiba di daerah yang nggak ada alat terapi bicaranya, terus kamu ngapain? Nggak bisa terapi bicara maksudnya? Ya nggak bisa, Bu. Ya sekarang kamu harus pikir. Masa meniup aja mesti pakai alat itu? Yang bener aja dong. Itu alatnya kan mahal tuh. 1 set berapa juta. Nah itu membuat saya memicu teman-teman, mahasiswa dan segala macam bahwa jangan nunggu alat peraga yang tersedia. Mikir aja. Terus saya tanya nih sama mahasiswa. Sebutkan aktivitas meniup. Selain meniup lilin. Bingung. Gak ada yang tahu niup apa ya. Coba teman-teman ada yang tahu kan niup apa? Niup teh, Kak, teh panas. Nah, niup teh panas, niup tepung, niup trompet, babel, niup apa lagi? Sampai akhirnya ada yang bilang gini, Bu, niup kompor, Bu, niup kompor. Iya, itu dipakai. Niup kompor, zaman kita pakai sumbu kompor. Karena mereka tidak terpicu. Jadi mahasiswa tuh kayak nunggu, ya udah nanti alatnya apa deh gitu. Ya nggak bisa begitulah. Nah, jadi aku setuju banget nih gitu. Mumpung di tempat yang jauh nih di Natuna, kita kan nggak mainan itu kan kadang-kadang
nggak sampai ke sana, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini, produksi distribusinya itu kita harus ciptakan sendiri gitu. Main apa sih namanya tuh, sabun tuh terus diletrek-letrek kayak gitu terus kita bikin ski gitu kan, itu juga bisa ya. Terus main ya itulah, masak-masakan pakai daun gitu kan, Tuhan juga nggak meminta kita menjaga tumbuhan itu, tapi boleh menggunakannya kan ya, begitu kan ya Ya, memancing kreatif lah, ya, gitu. kreativitas, ya. Jadi menurut aku itu bagus banget gitu ya pertanyaannya, karena saya jadi ingat bahwa kita memang yang harus menciptakan atau membuat aktivitas ini berbeda dari yang ada yang kita di sekeliling kita aja. Jadi nggak harus beli Ya, Play-Doh yang mahal, kita bikin dari tepung juga bisa. Terus misalnya apa dari sedotan yang ada juga bisa. Terus dulu lomba kelereng ya, lomba kelereng tuh masih dipakai, itu sebenarnya bagus banget sih, menjaga keseimbangan, konsentrasi, atensi. Nah itu tuh udah masuk semua tuh di situ. oke, Kak Kristianti semangat ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Terus Mbak masih ada lagi nih Kak Ita, Oh, ada lagi nih ya. dari Kak Anastriani. Kak mau tanya, apakah cadel itu keturunan? Apakah kalau anak cadel itu ngomongnya bisa diajarin supaya ngomongnya nggak cadel lagi? Umur berapa nih? Umur berapa cadel itu? Ini umur berapa Kak Anas nih? Udah gede atau masih anak-anak di bawah 5 tahun? Nih Kak Anas belum. 8, Kak. Oh, 8. Ya. Saya nggak bisa bilang cadel itu keturunan atau tidak, karena nggak semuanya begitu. Bahwa ada orang tua yang, jadi maksudnya cadel itu bukan rumus ya, bukan rumus misalnya ketika bapak ibunya cadel, anaknya cadel, nggak juga begitu. Jadi itu bukan rumus, karena cadel itu bisa juga karena faktor-faktor yang lain. Cadel itu ada yang bentukan loh. Jadi anaknya itu sengaja cadel karena merasa lucu atau justru mendapatkan teman yang banyak ketika dia cadel. Itu juga ada loh. Gitu. Nah, cadel itu ada juga yang karena fungsi lidahnya itu tidak bisa bergetar dengan baik. Jadi seperti tadi di awal ada konsultasi gratis. Iya tuh, Kak Hansel udah tulisan. Udah satu Ya, jadi cadel itu anak-anak nggak bisa R ya. Jadi cadel itu tidak hanya R menjadi L. Jadi anak-anak yang nggak bisa S, nggak bisa K, itu termasuk sebenarnya dibilangnya cadel. Jadi cadel itu tidak melulu masalahnya di R. Nah, R ini sekarang itu secara teori harus dikuasai pada anak ketika umur 7-8 tahun itu di Indonesia baru bisa terbentuk. Karena apa? Di Indonesia itu R-nya itu R yang geter banget. R-nya Indonesia dengan India tuh sama. Gitu ya. They cannot be their people gitu kan ya gitu. Nah, itu kan orang Indonesia R-nya tuh tajam. Tapi in English kita nggak pernah ada yang bilang R itu rabbit, itu nggak ada. So, sir gitu, nggak ada kan. Saya jadi ingat Romo dulu tuh ada yang gitu, sir, the people cannot to be there gitu, nggak ada bahasanya kayak gitu. There-nya itu nggak there, in Indonesia nggak there kan, the Indonesia there, tapi in English there people eat rabbit. R-nya tuh R yang cuma melungker nyentuh doang di atas. Nah, itu mempengaruhi anak-anak yang sekarang belajar R pada anak-anak yang bilingual, yang switch on, switch off-nya nggak cepet. Gitu. Nah, anak-anak cadel yang benar-benar cadel tidak terbentuk, itu harusnya masih bisa diterapi. Jadi saya punya murid nih, dia ada di dia di Jakarta. Dia menguasai Inggris, Indonesia, Mandarin. Itu aja udah problem tuh buat saya, karena mereka tangnya itu ngaturnya kan susah. Terus yang membuat saya agak mulai deg-degan adalah mereka tuh mau pindah ke Portugis. Itu nyelibet lagi tuh. Jadi anaknya tuh sekarang lagi belajar R. Ternyata dia nggak bisa begini loh teman-teman. Tata itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau belajar nih tata itu gini. Jadi itu si lidahnya tuh nggak bisa bagus. Nah, sebenarnya masalah R ini harus dilihat nih latar belakangnya apa. Jadi dilihat terus orangnya tuh jangan-jangan kayak Cinta Laura itu menjadi tren. Karena apa?
eh, ada orang-orang yang justru berbicara seperti Cinta Laura itu menjadi lebih daya tarik mereka gitu ya, untuk berbicara kayak Cinta Laura yang rada-rada mengkulung-kulung gitu ya gitu. Nah kalau kita mau bilang apakah orang Bali juga gangguan artikulasi kalau kayak gitu, kan nggak juga, karena di Bali itu kan tetapinya tuh T-nya tuh jadi D. Nggak bisa begitu, nggak bisa Ya. begitu. Ya. Itu harusnya begini loh, tak gitu. Jadi itu tuh D, T-nya jadi D. Nah, jadi gangguan artikulasi tuh sumbernya tuh harus dilihat sih gitu. Nah, cadel enggaknya tergantung apakah lidahnya berfungsi dengan baik atau lidahnya ada masalah. Katanya ada tongtai itu lidahnya itu pendek, atau memang karena pola asuh. Saya sih lebih suka dengan istilah bukan keturunan tapi pola asuh. Jadi bapaknya kayak gitu, dan karena mendengar bapaknya, kok bapaknya R-nya R belakang ya, jadi murid aku tuh ada yang R-nya R belakang, jadi kayak orang Jerman, gitu, jadi yang bergerak belakangnya. Nggak bisa Bu, di rumah, bukan di rumah tapi di rumah, itu kayak Habibie, jadi kayak R Jerman. Jadi suka bingung ya, terakhir bicaranya bingung, aduh ini kasusnya apa ya gitu. Jadi kalau cadel kayaknya mesti Banyak diobservasi dulu. ya betul. Harus ada observasi khusus gitu Kak Anas supaya bisa lebih diketahui nih spesifiknya nih di mana gitu ya. Ya. Oke, thank you Kak Ita. Nah, satu lagi nih pertanyaannya Kak Ita. Dari Kak Meya Nana. Ini sebelumnya bukan pertanyaan nih. Kak, saya gagal fokus nih. Kak Virgo metikin kangkung. Iya, dia mau ngecah kangkung tadi kan. Jadi gorengannya sudah, tempe gorengnya. Jadi Gimana? Jadi pertanyaannya gara-gara orang metik kangkung. Iya, jadi lapar aku. Jadi Kak Meyana bertanya, Kak, saya punya saudara usia 20 tahun autis. Sudah lama di terapi sejak 2018, tapi malas banget ngomong. Dan kalau ngomong itu selalu pakai gitu atau nunjuk-nunjuk. Dan kalau kita ngomong, nanya penjelasan suka dicubitin. Diperparah adanya pandemi. Jadi terapinya off. Jadi ini mungkin saran dari Kak Ita kali ya, ini mesti gimana gitu. Ya. Clay, silakan. Itu contoh kasus yang sangat mewakili keadaan kita, sama mewakili keadaan kasus anak autis. Teman-teman jangan salah ya, kalau kita misalnya terlalu banyak ngomong, itu biasanya anak autis juga banyak yang, kan ada yang bilang gini, semakin kita banyak ngomong kan jadinya kan anaknya terstimulasi. Jangan salah, justru ada yang banyak ngomong anaknya justru diam. Karena apa? Kan udah pada ngomong kan, udah pada ngerti kan, ya udah gua gak usah ngomong gitu. Ada yang kayak gitu juga gitu. Terus ada yang jadi gimana, kita gak usah ngomong. Kalau gak usah ngomong nanti anaknya gak mau ngomong dong. Bukan gitu. Jadi ngajarin ngomong itu tidak melulu ngomong, ngajarin lari tidak melulu lari gitu, ngajarin R tidak melulu di gitu, enggak. Jadi ada tekniknya. Nah, untuk anak-anak yang males ngomong, ini sebenarnya saya harus mulai dengan gini ya teman-teman. Jadi ngomong itu tuh ada dua aspek. Secara mesin, jadi kalau mobil itu mesinnya itu lengkap nih, ada radiatornya, ada bannya, ada ini dan segala macam. Terus yang berikutnya ada supirnya. Nah, supirnya ini yang menggerakkan kita mau kemana. Nah, ada dua tipikal anak-anak yang nggak mau ngomong, itu nggak bisa sama nggak mau. Nah, saya paling susah itu ngajarin anak yang nggak mau ngomong. Karena apa? Itu berhubungan dengan si inner side psychology-nya emosi si anak. Itu lebih susah, kan udah ada falsafahnya ya. Hati orang siapa yang tahu? Siapa yang tahu gitu ya. Aku susah nebaknya gitu loh. Karena bisa jadi mereka nggak mau ngomong karena memang nggak butuh. Dan nggak butuh karena apa? Males. Kenapa males? Ya diajak ngomong nggak enak gitu. Pernah nggak teman-teman nggak ngomong dengan alasan lo nggak enak diajak ngomong? Pernah kan? Nah itu juga terjadi loh. Terus anaknya itu nggak bisa ngomong, menjadi gangguan komunikasi bahasa bicara. Menurut saya enggak gitu. Nah, pada anak-anak autis itu sebenarnya makanya dibilang kan ada spektrum autis ya. Spektrum autis itu panjang dan banyak banget. Ada anak-anak yang nggak mau ngomong. Coba deh diperhatiin. Jangan-jangan anaknya nggak mau ngomong, tapi bukannya nggak bisa ngomong. Nah,
menstimulasi anak yang nggak ngomong itu beda loh sama anak-anak yang nggak bisa ngomong. Anak-anak yang nggak ngomong itu biasanya ini lebih pinter gitu. Terus anak-anak yang nggak ngomong biasanya stimulasinya itu mereka gini nih, oh iya, 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 mau minum kan, mau minum, terus langsung gelasnya berjalan, nih minum nih minum. Terus yang oh iya, 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 kamu nggak pengen ya, nggak pengen, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, anaknya nggak mau ngomong, mau diapain lagi gitu. Jadi anak yang nggak ngomong itu saya juga harus tetap harus observasi dan melihat keluarganya. Biasanya nih anak-anak yang nggak mau ngomong, saya lebih cenderung untuk mengintegrasi si keluarga yang di belakang si anak. Kenapa sih anaknya nggak mau ngomong? Karena ada anak-anak yang banyak sih, anak-anak murid saya yang juga nggak mau ngomong karena bapak ibunya udah bisa menerjemahkan semua. Baru ngek aja yang gitu. Oh iya, 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 nanti. Lah mau kemana sih Bu? Mau ke mall. Lah kan anaknya nggak ngomong mau ke mall. Nangisnya udah beda. Ya udah, nggak usah terapi bicara gitu loh ibaratnya. Kalau misalnya saya mau to the point, ya udah Ibu nggak usah kesini. Ibu belajar bahasa batin aja gitu kan ya, supaya nanti anaknya ngek dikit bisa dibaca, ngok sedikit bisa dibaca, sampai akhirnya gini, bunyinya gini. Terus iya tunggu sebentar, terus saya bingung, emang mau apa Bu? Anaknya mau minta dibikinin susu, ajaib nggak? Kayak gitu. Terus saya bilang, ibu ngapain anaknya terapi kan, dalam arti lu pulang aja sana gitu kan. Itu sisi preman saya kan. Jadi kadang-kadang kita punya sisi preman sama sisi terapis ya. Jadi saya bingung gitu. Karena mereka sudah menerjemahkannya seperti itu. Nah, anak-anak autis itu juga rentan terhadap masalah emosinya. Jadi jangankan anak autis deh teman-teman, kita sendiri juga punya namanya sektor emosi. Yang kalau teman-teman suka nonton film Inside Out, teman-teman suka nonton nggak ya film Inside Out? Itu ada 4 kategori warna emosi: hijau, biru, kuning, dan merah. Nah biasa kalau udah red zone nih, itu seperti kita punya tombol merah yang itu artinya kita harus regulasi, terus kita langsung set gitu, tutup semua nih. Nah kita kadang-kadang berada di mana? Nah ketika kita dari merah ke hijau, merah ke kuning, merah ke biru, itu kita sudah punya perangkatnya, sangat mudah karena sensori kita itu sangat baik. Tapi ketika anak-anak autis itu nggak bisa marah langsung ke baik, itu kan berarti sensorinya ada masalah dong, gitu. Jadi kalau teman-teman emosinya itu bisa 24 jam tanpa berhenti karena marah terhadap sesuatu, berarti kita regulasi kita kan belum pas. Nah, cara meregulasi itu ternyata ada ilmunya. Regulasi itu ada regulasi diri sama koregulasi. Koregulasi itu adalah mencoba untuk mencari orang lain atau bantuan supaya kita bisa turun emosi kita. Nah biasanya koregulasi itu tiap orang beda. Ada yang berkebun, ada yang ada yang misalnya ngobrol, curhat, itu regulasinya jadi turun. Nah saya termasuk orang yang regulasinya itu kalau marah besar, koregulasi saya adalah misalnya nonton atau apa gitu, atau beres-beres. Jadi dulu saya ingat banget, ternyata itu salah satu regulasi dan koregulasi saya adalah ketika saya marah tuh saya beres-beres rumah. Jadi kan tuh saya capek. Habis capek saya istirahat, jadi nggak mikirin si emosi itu terus. Nah, teman-teman pasti punya cara untuk meredam emosi. Nah, anak-anak yang autis kan kadang-kadang belum bisa. Jadi berarti sekarang tuh nggak bisa diginiin loh teman-teman. Kalau lagi marah nih, sabar, jangan marah. Itu makin marah. Gue lagi marah, jangan-janganin gitu ya. Jadi ternyata emosi marah itu harus namanya divalidasi. Validasi itu diterima. Oh iya marah. Oke, nggak apa-apa marah. Tapi yang lebih baik adalah kalau marah tidak banting-banting. Jadi kemarin murid saya ada yang marahnya begini, aku gak suka kalian semua, aku gunting kalian semua supaya hancur gitu. Terus kita diem aja, gak ada yang ya kamu marah, gak ada yang gitu. Dulu kalau kita marah, teman-teman kita marah, ya lo gede aja marah, cemen makin marah. Jadi itu bukan emosi yang divalidasi, bukan diterima. Jadi kalau ada anak-anak begitu saya diem aja, aku gunting kalian semua biar hancur semua gitu. Si anak kecil, ini anak kecil loh. Terus udah gitu saya diem aja. Terus begitu, ya kamu marah ya, Misita bayangin kalau kita digunting semua kayak apa ya, gundul kali ya. Terus anaknya udah mulai mikir gitu, kita bayanginnya sekarang kalau kita gundul kayak apa gitu. Terus anaknya mulai cekikikan gitu. Jadi tetap divalidasi, tetap diterima, tapi tetap dikasih solusi gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi anak autis itu sangat menarik dan menjadi perangkat yang sangat luar biasa, karena ketika nggak mau ngomong, nggak bisa langsung, nggak bisa ngomong dikasih ini,
Oh, nggak mau tenang nih. Dikasih ini. Oh, dia suka nyubit-nyubit nih. Oh, nggak bisa. Kita harus tahu latar belakang yang apa gunung esnya itu tuh. Di bawahnya itu kita mesti uplok-uplok lagi. Sebenarnya asik sih kalau Ya, kita ngulik gitu. Karena udah kebiasaan ya. karena udah kebiasaan dia gitu Kebiasaan ya. ngulik anak. Iya, betul. Gitu Kak siapa tadi yang tanya Kak Meyana ya? Oh Mudah-mudahan iya, menjawab gitu. Mbak Lisa, saya mau jawab. Silahkan kalau mau sharing dan tanya-tanya lagi ke Ah, aku, ah, monggo ah, ah. silahkan. Ah, ah. Iya. Terus ini ada satu lagi nih pertanyaannya Kak Ita sebelum kita foto bareng dan kita Mm-mm, tutup. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Kak Francisca nih. mm-mm, Bagaimana berkomunikasi dengan anak DS ya Down syndrome mm-mm, ya. mm-mm. Terus apakah anak bisa ngerti dengan orang yang mengajak bicara tetapi tidak dekat dengan anak itu? Terus apa tuh permainan fisik apa yang bisa dilakukan oleh anak? Borongan nih pertanyaannya. Iya, Se. banyak banget. Piye. Lawan, Mbak. Jadi gini, pertanyaannya adalah bagaimana berkomunikasi dengan anak Down syndrome plus permainan fisik apa yang bisa dilakukan oleh anak Down syndrome? Oke. Gitu. Ngobrol sama anak Down syndrome ya ngobrol. Kayak kita inilah. Terus emang gimana? Bacok-bacokan ya enggak lah, ngobrol sama anak Down syndrome biasa aja. Nggak ada acara khusus pakai sign language, itu nggak ada. Teman-teman, Down syndrome itu sebenarnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang menurut saya itu sangat gampang untuk diprogram. Jadi itu tergantung dari program dari orang tua dan lingkungan. Artinya kelebihan dari anak Down syndrome itu sebenarnya kalau kita ajarkan ini dan itu terus menerus dan itu konsisten, mereka akan seperti yang kita lakukan juga. Nah, sekarang gimana caranya membuat anak Down syndrome bisa berkomunikasi? Itu pertanyaan yang menurut saya silly kalau orangnya nggak pernah diajak ngomong. Iya nggak sih? Bagaimana caranya membuat anak Down syndrome bisa berkomunikasi? Sekarang pertanyaan saya, ibu bapak ngajakin berkomunikasi nggak? Enggak lah, kan dia kan udah sibuk sendiri. Ya gimana anaknya mau ngomong, Bu? Sebel nggak? Gitu ya. Misita, kenapa anak saya nggak bisa ngomong? Kenapa anak saya nggak bisa memberikan maksudnya nggak bisa meminta apapun tuh nggak bisa ngomong? Maksudnya gimana? Ya kalau dia ngomong tuh marah-marah. Kalau minta sesuatu banting-banting. Terus dia nggak bisa ngomong dan nggak mau ngomong sama kita. Oke, sekarang bapak dan ibu aktivitasnya apa di rumah? Ya kami nonton segala macam. Oh, nonton bareng? Enggak sih, anaknya di dalam kamar nonton sendiri. Gitu, karena dia suka marah-marah. Jadi kami kasih kamar dengan TV sendiri. Ya udah, buat saya ngapain? Pertanyaannya udah jelas dong. Stimulasi apa yang mau diberikan? Kalau anaknya mau ngomong, ya ngomong lah gitu. Dan sekarang tipikal Down syndrome itu ada yang trisomi, ada yang mozaik, ada yang apa, itu mempengaruhi sebenarnya. Dan anak Down syndrome itu sebenarnya banyak kok yang mampu didik, banyak yang mampu latih, dan banyak mau mampu didik. Mampu didik tuh ya pinter, sekolah, baca, tulis tuh ada gitu. Tapi tergantung dari orang tuanya. Kalau anaknya dikit-dikit ngambek, ya udah deh nggak usah belajar. Udah, anaknya seneng, ngambek aja terus gitu. Terus anaknya yang nangis-nangis gitu, ya udah deh kalau nangis-nangis nggak usah belajar, dia berhenti. Bu, anaknya nangis-nangis nggak usah belajar. Ya udah, akan habitnya begitu terus. Tapi nangis-nangisnya itu kenapa? Selesaiin dulu kenapa anaknya nangis gitu ya. Oh, anaknya itu ternyata gatal-gatal badannya. Ya udah dikasih dulu solusinya untuk badannya gatal-gatal, ready, ayo kita mulai lagi. Jadi anak Down syndrome itu sebenarnya menurut aku yang orang yang tergantung programming di keluarganya. Saya melihat beberapa anak-anak Down syndrome yang ibunya gigih, anaknya juga gigih. Kalau teman-teman tahu tuh ya, browsing nanti, namanya Stephanie Handoyo. Itu dia kan sekarang udah jadi duta Down syndrome. Itu kan dia dibatasi tadinya menjadi Down syndrome, terus dia sekolah di SLB. Ibunya nggak mau. Ibunya ambil dia keluar dari SLB, disekolahin ke SD negeri. Gitu. Ya memang nih ambisi orang tua yang kadang gila ya, si ibunya nggak lihat ya. Tapi karena ibunya lihat anaknya mampu gitu, jadi anaknya terus disekolahin di SD negeri. Sekarang bisa main piano, bisa ketemu Jokowi. Bayangin, kita aja nggak Down syndrome aja nggak bisa ketemu Jokowi ya. Dia udah bisa ketemu Jokowi, YouTube-nya di mana-mana dan segala macam. Terus itu anugerah nggak sih? Jangan underestimate Down syndrome deh. Kadang-kadang saya suka, gila lo, dia aja Down syndrome bisa ketemu Jokowi. Saya enggak gitu. Tapi maksud saya itu adalah suatu kelebihan dari dia. Permainannya apa?
sama loh kayak kita. Jadi nggak ada ini permainan khusus Down syndrome, permainan untuk anak-anak yang ini, enggak. Tapi kita harus lihat batasannya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam bermain adalah perkembangan anak. Tadi saya belum singgung. Jadi perkembangan anak 0 sampai 1 tahun itu kan anaknya kan masih suka masukin semua barang ke mulut kan. Nah, teman-teman jangan kasih barang yang kecil-kecil kayak beras, terus manik-manik, terus kayak cari yang nggak aman untuk dimasukkan ke mulut. Jadi memang semakin kecil anaknya, semakin besar mainannya. Jadi 0 sampai 1 tahun masih kecil kan? Nah, mainannya yang besar-besar tuh justru supaya tidak tertelan. Nanti kalau udah gede dikasih mainannya yang agak gede. Makanya bijaklah teman-teman untuk melihat data mainan yang ada di kotak. Nah, itu di kotak itu ada mainan tidak boleh untuk umur di bawah 3 tahun. Nah, kadang-kadang kita nggak baca itu ya. Jadi kita nggak baca mainan itu langsung diambil aja karena bagus dan harganya murah. Padahal misalnya itu ada bahan catnya yang tidak baik karena anak-anak yang 0 sampai 1 tahun itu masih suka memasukkan semua mainan ke mulut. Jadi itu hati-hati. Nah, buat saya tidak ada batasan Mbak Elisa untuk main anak-anak Down syndrome yang CP dan segala macam, tapi jangan membuat semacam kayak anak-anak Down syndrome terus dikasih ini tapi usianya yang masih di bawah ya, itu akan mempengaruhi gerak refleks mereka juga. Jadi buat saya sih nggak ada masalah sih, apa aja boleh kok, asal jangan melukai anaknya. Itu sih kan prinsipnya kalau bermain. Oke, thank you Kak Ita buat penjelasan dan juga jawabannya yang luar biasa buat pertanyaan tadi dari Kak siapa tadi ya? Kak Francisca ya. Kak Francisca semoga sudah menjawab ya, dan terima kasih untuk hari ini. Agendanya ada beberapa teman yang sudah live duluan karena ada agenda acara. Oh ya, masak kangkung lagi kali. Jadi kita udah sampai di penghujung ya. Jadi terima kasih banyak. Kayaknya seru gitu. Waktu segitu kayaknya kurang gitu. Iya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Khususnya Kak Ita, terima kasih sudah mau sharing-sharing untuk kita semua. Kakak-kakak semua yuk, meskipun tinggal beberapa yang masih stay tune di sini di ruang kelas kita foto bareng yuk. Tadi ada yang sudah beberapa izin ya. Kita foto bareng, tadi sudah ditunggu sih. Wah, ini ada sesi yang ditunggu nih. Terus tadi sudah ada yang mulai mulai menjawab pertanyaan, sudah masuk gitu. Nah, itu sudah ada yang benar juga gitu. Nah, ini kalau nggak ada yang jawab, voucher belanjanya buat saya semua. Kalau Kak Hansel nih kayaknya udah nggak mau nanya, udah pengen konsul aja dia. Konsul aja. Tadi udah datangnya pagi-pagi soalnya gitu. Nah, tadi ada yang terlempar nih, Kak Yumika kayaknya terlempar nih tadi. Oke, yuk kita foto bareng dulu. Yuk, semuanya tunggu Kak Yumika ya. Kak Yumika tadi terlempar, sekarang sudah join lagi. Tadi sudah saya cat pertanyaannya ya. 7 important social skill for kids. Sebutkan 3 dari itu. Terus sebutkan 1 manfaat bergerak aktif. Dan sebutkan 1 manfaat dari bermain. Nah, wow, keren. Udah saya cat tuh. Kan hadiahnya double kan, voucher belanja sama alat peraga kan. Ya, betul. Kayaknya besok sebenarnya saya pengen tanya ya, kalau misalnya udah sesi ini terus kan dapat peraganya ya. Saya pengen tahu dan foto gitu ya. Mereka tuh bikin idenya apa? Karena kalau bisa 1 mainan dengan 3 aktivitas itu luar biasa. Nah, tuh kan seru kan. Oke deh, kalau gitu yuk kita foto bareng dulu yuk. Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tadi sih ada 2 halaman ini. Oke, sip. Terima kasih untuk kehadirannya sore ini dan kita akan akhiri. Kalau gitu, tadi siapa yang udah konsul duluan deh? Tadi soalnya ada yang metikin kangkung kan, mungkin masih metikin kangkung. Sudah selesai Kalisa. Jadi, aduh, thank you banget ya. Aku punya teman baru di komunitas baru. Makasih loh Mbak. Ya. Sama-sama Kak Ita, kita juga terima kasih. Jadi sekarang saya mau minta tolong nih, gara-gara tadi sudah datang duluan, sudah konsul duluan, tapi minta tolong untuk menutupnya di dalam doa. Cancel ya.
Hansel sudah duluan soalnya curi start loh. Jadi sekarang dapat tugas nih menutupnya di dalam doa. Ya Kak Hansel, mari kita tutup dalam doa. Ya, Silakan Kak Hansel. ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas sharing session pada hari ini bersama Kaita ya Tuhan. Dan apa yang telah disampaikan oleh Kaita ini sangat bermanfaat dan berkati kami sekali ya Tuhan. Tuhan, kami akan undur Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain dari Zoom ini. Kau sertai aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Ita dan teman-teman semua. Sekali lagi saya mau kasih teaser bulan depan ada next sharing session lagi karena ada begitu banyak permintaan untuk utak-atik dengan PowerPoint, menganimasi sederhana dengan PowerPoint nanti dengan saya dan saya juga gitu. Nanti dengan saya dan satu lagi yaitu aku adalah alat peraga. Nih kayak aku adalah alat peraga. Jadi kalau yang nggak punya kesempatan untuk bikin apa-apa nih, aku aja nih alat peraganya kayak apa sih gitu. Nah, itu nanti sharing session next ya. Ini teaser aja. Teaser aja. Jadi terus keep in touch gitu ya, keep in touch gitu. Gimana kalau bahasa Inggrisnya? Keep in touch gitu ya. Keep in touch ya. Jadi kita stay tune terus bareng-bareng, kita jalan bareng di masa pandemi nggak mudah, tapi kita kalau jalan bareng semuanya jadi enak, jadi enteng ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Ita, Kak Virgo, Kak Nena, Kak Hansel, Kak Anas, Kak Lia, Kak Yumika, Kak Dwi. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mbak Elisa, matur nuwun ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tapi Kak. Dah, terima kasih.